Jadi teman-teman, terima kasih banyak dari aku. Aku di sini Amel yang akan jadi MC kalian, tapi tentunya yang bakal banyak ngobrol sudah pasti pembicara kita dari Kak Syafril dan juga Kak Fatwa yang ini udah banyak banget pengalaman di dalam dunia visual effect dan juga animasi. Di sini mereka udah banyak kerjaan dari project yang sudah tim bahkan untuk project sendiri. Jadi kalau dari aku sendiri pun tidak banyak ngomong, Mbak. Mari kita sambut aja buat Kak Syafril sama Kak Fatwa boleh dimulai berbicaranya ya. Oke, perkenalan ya. Sebelumnya yang mungkin di sini belum kenal dan ada yang kalau dari penglihatan saya ada yang saya kenal juga ikutan seminar malam malam ini. Sebelumnya nama saya adalah Syafrul Fadi Amran. Eh, Mungkin cerita singkat soal karir di bidang animasi dan visual effect. Eh, saya lebih ke ini ya, terjunnya dari awal bukan dari produksi animasi, justru lebih ke post production iklan ya. Lalu dari situ merembet ke visual effect, terus ke animasi juga. Eh, Karir apa ya? Post production saya tuh bisa dibilang dimulai dari Light VFX itu sebagai produser dan sekaligus di situ juga apa namanya compositing juga. Cuman itu Saya udah saya udah nggak di Light Effect lagi sekarang. Saya sekarang di namanya CBL Post House itu udah murni production house ya. Jadi kalau Light Effect sebelumnya cerita singkat itu lebih ke produksi 3D animasinya ya. Animasi dan visual effect gitu. Sekarang udah di CBL Post House lalu sambil jadi online artist, saya sekarang juga apa namanya eh, sambil freelance juga kalau ada callingan jadi produser 3D lagi atau animasi dan mengelola tim-tim yang pergerakannya underground ya. Jadi rata-rata tim yang saya kelola ini emang udah biasalah makan makan asin garam di periklanan dan mereka rata-rata di kantornya masing-masing, cuman sambil kerja bareng dan beberapa kali juga sering kerja bareng sama Fatwa juga. Nah, dulu saya tuh kenapa bisa di Light VFX juga karena Fatwa yang calling. Kebetulan juga nanti Fatwa juga cerita gimana ceritanya soal dia dan sekarang dia sedang menggeluti apa ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Oke, jadi aku ya. Oke, semuanya salam kenal. Nama saya Fatwa Amin Rais. Saya sebagai 3D generalis ya mungkin kalau secara eh, statusnya ya. Cuman sebetulnya lebih ke animasi. Jadi kayak kalau ada kerjaan, kalau ada proyek, pasti memegangnya bidang menggerakkan karakter dan juga merigging. Jadi animasi itu kalau orang bilang animasi nggak cuman satu film animasi enggak. Jadi kayak ada yang nyiapin objeknya, ada yang ngasih cahaya. Nah, aku yang ngegerakin biasanya. Walaupun ya dari awal sampai akhir juga ya Fril ya. Ngerjainnya kadang-kadang. Ya kurang Iya, lebih lah. keren. Nah, dulu juga sebenarnya mulai dari animasi 2D, cuman mengikuti alur kehidupan, tiba-tiba masuk ke tiga dimensi dan keterima di tempat di kantor pertama. Ya, alhamdulillah dipercaya untuk melakukan proyek, jadinya cukup cukup cepat lah growth-nya gitu ya. Jadi megang banyak macam proyek dan akhirnya ketemu sama Syafri lagi, kita bareng aja. Setelah di kampus tadi itu bareng kayak gitu, kurang lebih.
Oke, di moderator. sini kita bisa mulai lihat apa aja sih yang dikerjain sama Fatwa juga sama Kak Syafrilnya ya. Jadi di sini bisa dilihat langsung animasinya. Nah, screen ya. Masih nggak muncul ya? Kalau di Udah, sini udah sih muncul. muncul ya. Udah muncul, Muncul ya? baru muncul, baru muncul. Oh, baru muncul ya. Oke, oke. Maaf ya semuanya ya. Ini dari sini Bu. Jadi ini boleh ditonton sedikit. Ini reels langsung apa yang dikerjain sama Kak Fatwa. Nanti kita bakal showcase juga yang dikerjain sama Kak Syafril. Yang ada suaranya. Nggak apa-apa. Oh iya, oke. Ah, semua transaksi sehari-hari bisa dari sini, bro. Ada remindernya lagi. Jadi, transaksi penting gak bakal game. Bukan rekening pun juga bisa lewat aplikasi Flip. Ya, artinya pasti mahal. Tadi orang Indonesia gak hanya pasukan. Nggak keluar suaranya ya. Aku mau lihat iklan yang familiar. Ini yang dari kerjanya Kak Syafril ya, reels ya. Pasti ada yang udah pernah lihat ya. Seperti familiar sekali. Kalau dibilang kerjaan saya sendiri sih enggak ya. Ini lebih ke emang timnya orang-orang gila sih. Dan kebetulan eh, well delivered. Terlalu niat jatuhnya. Ini emang apa bisa banyak yang tahu ya pasti iklan apalagi dari salah satunya kerjaan sama Kak Syafril itu yang ada si Ariel Peter Pan itu siapa yang belum pernah lihat coba ya Indomilk. Oh, itu yang Ultramilk itu iklannya. Indomilk tuh kan. Iya. 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 Dari sini mungkin kalau buat Kak Syafrilnya emang gokil-gokil ya timnya yang ngerjainnya. Kayak kita bisa ngeliat kayak realistis banget lah ya. Itu visual efeknya. Ya, realistis dengan waktu yang Tidak realistis. tidak realistis, relatif singkat, pressure-nya gila-gilaan. Apakah singkat padat jelas jatuhnya? Untungnya yang ditampilin sih nggak sama ya.
Iya, Soalnya kita juga kan sebenarnya alumni yang sama ya. kan di yang masing-masing aja. Oh ya mungkin sedikit info dari yang ditampilin tadi ya. Karena kebetulan kan kita nih sebetulnya dulunya satu kantor dan reelsnya juga sama juga sih. Mungkin yang tadi sempat lihat di TV ada Evan Gomart yang ditampilin pas sesi reelsnya Fatwa itu boleh boleh sambil sharing-sharing aja ya. Jadi Ya nggak itu apa. jadi itu Evan Gomartnya, alhamdulillah tim animasinya menang silver ya di cerita Iya yang Pariwara waktu itu ya yang tahun 2022 gitu. 2022 ya. Iya. Lalu untuk yang tadi sempat lihat juga ada Vidi Aldiano di XL itu juga tim animasinya juga dapat silver dari Citra Pariwara mungkin itu lebih ke visual effects sih. Kalau yang Evan Gomart tadi yang animasinya kurang lebih sih gitu ya. Saya sharing-sharing aja dan apa namanya kebetulan juga sama dikumpulkan di tim yang keren-keren lah. Iya ada rekan kita yang udah jauh di sana ya. Oh ya, Nah, ada yang ke Jepang. ada yang ke Jepang, ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan. Nah, di sini tuh aku mau coba-coba ini deh, kayak kulik-kulik tuh. Di sini dari kompilasi visual yang udah ditunjukin tadi, itu kan pasti karena ini iklan, iklan itu kan udah pasti ngomongin soal apa sih info, kayak gimana sih orang-orang bisa nangkap info dari video-video itu. Terus apa yang mau dicari gitu loh dari iklan yang diberikan ini. Kira-kira mungkin dari Kak Syafril atau Kak Fatwa boleh jawab. Contohnya yang mana ya kira-kira? Kita spesifik aja kali ya. Oh, boleh spesifik aja deh. Kalau yang tadi kan ada nih iklan yang udah kita semua tahu tuh, yang ada Ariel Peter Pan deh. Coba omongin. Ya, Apa tuh gimana? pesan yang mau disampaikan tuh di Itu karya Syafri. Oke, itu kan ini cerita soal iklannya ya. Ya, ya iya. benar. Kebetulan bukan saya yang direct juga kan. Ini mah ini mah ini aja ya apa namanya perspektif dari tim 3D yang ngerjain saat itu kan kayaknya Indomilk tuh mau ngeluarin ini ya produk susu steril kayak semacam Bear Brand gitu ya. Untuk pertama kayaknya deh, kalau nggak salah. Karena sebelumnya belum belum ada tuh dia Indomilk. Lalu eh, untuk info ke audiens lebih gampang dicerna gitu ya. Karena ini kan susu steril dan susu eh, real gitu ya. Nyata gitu. Bukan nyata ya. Emang beneran susu gitu, bukan Hmm. susu yang artificial. Jadi dari tim kreatifnya apa kayak ambil benang merahnya karena ini susu beneran dan real gitu loh. Soalnya dia tuh sepanjang video itu ngomongin real, 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 real berapa kali gitu, ratusan kali. Dan cari talentnya yang eh, bikin si real ini makin real gitu. Karena emang realnya, Ariel ini juga orang beneran gitu. Jadi saling apa ya, menguatkan lah kalau dari sisi marketing mungkin ya. Kayak orang kreatifnya juga keren sih. Dari situ akhirnya ketemulah talentnya Ariel, susunya juga real, apa-apa real gitu. Ya selain karena recehnya ya, mungkin boleh nanti cek di channelnya Indofood atau Indomilk gitu ya. Itu ada loh apa namanya semacam bloopersnya gitu. Kalau kalau yang dari kalian cuma nonton video full yang tadi ya, ya kadonnya ini untuk yang belum tahu kadon kan itu kayak semacam turunan dari video masternya ya. Sering-seringnya sih turun dari 15 detik ke 5 sampai 6. Biasanya sih nggak beda jauh dari video masternya. Khusus kadonnya itu banyak bloopersnya yang nanti pada nangkep, oh jadi iklannya yang malah nggak real gitu. Wah, Tapi nanti sambil cari aja setelah acara inilah. konsepnya jauh banget untuk orang yang mau berteori. Cuman emang sih biasanya kalau master itu kan tergantung konsep awal ya mau ngambil 30 detik atau semenit atau 15 detik gitu ya biasanya kan kayak Ya gitu. betul. Dan pasti di karton minimal tidak ada yang 5 detik karena spot TV itu 5 detik ya kalau nggak salah.
Ya, Iya, jadinya memang sebuah iklan itu didesain untuk bisa dicerna 5 detik, 10 detik, 15 detik. Jadi memang beatnya itu semua penting. Semuanya itu harus daging gitu isinya ya, supaya ketika orang ngelihat memang konteksnya tetap dapat, mau panjang mau pendek kayak gitu. Walaupun karena pertanyaan kenapa harus buat yang panjang sekali kan gitu ya, kenapa nggak buat 5 detik aja gitu, nyapain aja ngerti. Semuanya real kecuali ini doang ya. Project kelar cepat aja yang nggak real ya. ya, Berapa bulan itu? Dua? Nggak, sebulan sebulan. sebulan. Di sini kan pengerjaan yang semuanya serba real ini, itu kan butuh waktu 1 bulan ya. Terus gimana nih kalau buat iklan yang full semuanya rigging eh 3D animasi lah itu kira-kira buat kan pasti ada detailnya, terus gimana juga stylized atau realis yang diadakan dalam iklan 3D itu sendiri tuh gimana? Karena untuk pengerjaan yang serba real kayak ada Arial, ada Sapril gitu kan. Nah, itu gimana tuh kalau buat yang animasi? Itu real juga nggak kira-kira pengerjaan dengan 1 bulan? Kalau yang full animasi gitu sih dari pengalaman rata-rata sampai 2 sampai 3 bulan ya. Karena biasanya durasi juga bakal nggak masalah durasi sih. Biasanya masalah ke detailnya dari si animasi itu sendiri gitu. Jadi memang terkadang ada formnya tuh iklan full animasi. Jadi memang kadang betulan medium animasi itu digunakan full ataupun bahkan meskipun syuting full green full green screen juga. Jadi kagak apa ya, syuting cuma masukin orang doang gitu. Kadang bisa diganti orangnya 3D mungkin bakal lebih cepat ya dalam produksi ya, tapi itu kan baik lagi ya ke konsepnya. Apakah butuh orang, butuh aktor asli, apakah mau full 3D, dan itu akan mempengaruhi si lama produksinya gitu. Kalau biasanya sekitar ya 2 bulan 3 bulan gitu, dan itu tipe proyek yang luar biasa. Paling luar biasa paling atas kalau pendapatku, yang paling termasuk paling susah. Kecuali Marjan itu pembahasan lagi. Ya sama sih, tergantung durasi berapa shot yang kalau untuk ukuran Ariel ini ya, yang Indomilk tuh untuk 1 bulan sebenarnya cukup nggak cukup ya, karena pasti ngejar realness-nya ini. Tapi Kadang kalau kalau di standar Indo kayaknya udah ini sih apa namanya, sangat cukup sih 1 bulan itu. Karena nanti juga kita udah lupa lagi sama iklan ini. turnovernya cepet ya, iklan sekitar 3 minggu, sebulan gitu ya. Udah Iya, ganti lagi gitu proyeknya. Bahkan kadang kita ini proyek belum beres, pasti ada ngerjain proyek lain itu. Itu nggak aneh. Nggak mungkin satu-satu ngerjain proyek iklan mah. Apa ya? Selalu selalu di tepat deadline, selalu menjalanin crunch time. Apa ya istilahnya? Ya crunch time ya. Itu jadi ya udah memang udah jadi kultur yang mungkin ada di dunia iklan dan film kali ya. Karena aku lihat juga sih, nggak sebenarnya bukan di tim produksi juga, tapi juga yang bagian produsernya, yang sutradaranya, terus yang syutingnya, itu juga lumayan buru-buru. Banyak yang bisa dibilang buru-buru kalau di Indo. Tuh. Karena ngejar tren juga sih. Tren naik turun kayak semuanya Hmm. cepet banget apalagi dengan di TikTok yang serba slide slide kelar lupa. Jadi pasti kita bakal pakai efek-efek yang wow dong ya. Biar orang ada kesan tersendiri. Kalau iklan tuh kan pasti maunya yang cerah cerah cerah, tembak tembak tembak. Nah, kalau efek itu biasanya, kalau yang aku kenal tipe kali kalian itu ada dua, ada yang beauty, ada yang aman-aman aja ya, yang cantik-cantik aja shootnya gitu. Terus ada yang memang ada storynya, ada ceritanya, ada cerita utamanya, jadi kayak bakal kayak film gitu, nggak bakal terlalu rapi. Dan yang biasa kita lihat kalau di TV itu memang iklan yang 15 detik itu cuma cuma produk aja, fokus ke produk, jadi kita sebutnya beauty produk, beauty shot gitu ya. Dan itu memang yang standarnya kayak gitu yang umumnya. Cuman kalau kita yang lebih detail lagi, yang lebih apa ya, mungkin value value productionnya lebih tinggi lagi, nah itu memang lebih dari cantik ya kelihatan, tapi lebih bombastis dan menarik bagi dengan durasi yang panjang. Dengan durasi yang panjang dan kayak belum lagi dengan deadline yang pendek ya. Jadi Ya, tidak sinkron tapi sinkron. Nih nggak nyangka baru di awal banget kita udah ada yang nanya. Ini buat pertanyaannya boleh dikit dulu ya teman-teman ya. Nanti kita bakal ada sesi tanya jawab. Jadi bagi yang
mau nanya-nanya, ada 10 pertanyaan, boleh dicatat dulu 10 pertanyaannya. Nanti kita bombardir di Kak Syafril sama Kak Fatwa. Sama lah kayak mereka yang juga dibombardir sama deadline-deadline kerjaan yang kadang mepet banget, kadang ya renggang-renggang banget lah. Kalau kita ngeliat di sini juga kan pasti kita kalau ngebayangin bikin animasi atau kayak ngedit-ngedit itu kan ada beberapa yang bilang, oh ini mudah banget nih. Tapi kalau realitanya tuh mudah nggak sih buat Kak Syafra sendiri atau Kak Fatwa nih dari pengalaman pribadi? Kalau dari aku sih, kalau ngerjainnya sih banyak yang mudah sebetulnya. Tapi yang tidak mudah itu memenuhi keinginan eh, yang atasnya, orang yang atasnya. Kayak ini udah bener belum? Ini udah sesuai belum gitu dengan brief, dengan apa namanya, eh dengan maksud yang ditujukan, dengan keinginan mungkin ya. Ah saya pengennya kayak gerakannya kayak ke atas gitu, padahal briefnya mah miring gitu ya. Kadang itu terjadi gitu. Jadi kalau aku sih sebetulnya memang ada challenge susah, mungkin kan ada beberapa shot yang susah ngerjain iklan. Tapi lebih susahnya lagi menyesuaikan dengan keinginan klien atau mungkin director atau supervisor atau produser. Kak Syafril mungkin ada keinginan apa gitu ya. Ya maksudnya mungkin kalau aku nggak tahu lebih susah memenuhinya ke sana sebetulnya. Jadi memang bisa-bisa susah, tapi lebih susah lagi memenuhi keinginan. Jadi banyak revisinya. Kalau mungkin kalau kata aku. Kalau dari aku sih eh, kacamata produser ya. Selagi kita inline dengan director, ini karena kita ngomonginnya TVC ya. Jadi Ya, mungkin pihak-pihaknya kayak brand atau agency, selagi kita inline. Cuman memang apa ya? Dari proses pembuatan TVC ini kan, misalkan dari pre-production ya. Kalau dari tim 3D gitu ya, itu mungkin awalnya kita udah diminta untuk misalkan ya, kalau konteksnya environmental gitu, terus kita harus bikin dunianya dulu gitu. Walaupun pada akhirnya nanti deliverynya beda itu sih udah apa ya, udah pasti gitu. Karena emang pre-production tuh lumayan nggak bisa di ini sih apa namanya, bisa ya dipegang. terlalu fluktuatif lah gitu. Mungkin dari sisi kreatifnya, dari tim kreatif lagi nyusun apa di waktu itu menjelang mau present atau mau delivery itu ketemu satu tren apa terus misalkan harus harus disisipin gitu. Pernah terjadi kayak gitu dan apa namanya? Emang ini sih apa namanya? Fluktuatif itu berubah-berubahnya. Cuman maksudnya aku sih nilainya juga kadang memang pada akhirnya sebagai yang mengerjakan membuat produksi itu kita harus bisa menerjemahkan kira-kira maunya apa sih gitu kayak meramal gitu kadang-kadang gitu supaya ya kadang memang mungkin yang apa namanya kliennya atau direkturnya tuh nggak kebayang mau cara buatnya gimana atau apa yang mau dibuat gitu. Makanya yang kadang kita juga bolak-balik kan ini bener nggak gitu. Jadi apa ya mencari direksi bareng ya rasanya gitu pada akhirnya gitu. Jadi fluktuatif karena memang kita mencari jati diri banget sebuah iklan ini mau diapain gitu. Problem Mm-mm. solving. Jadi nggak cuman kita ngikutin apa arahan atasan, buat ini, buat ini, buat ini, tapi kadang juga kita yang bisa jadi mereka yang ikuti kita gitu. Jadi memang tergantung, ya itu dinamisnya banyak banget gitu, nggak cuma sekedar buat A B C D gitu. Ya, lalu eh, biasanya ya awal-awal nih misalkan artisnya udah nangkep harus di mana ini bentuk si 3D-nya atau bakal bakal kayak gimana nih efeknya gitu. Cuman emang eh sefluktif-fluktifnya tuh nanti berangkatnya memang dari progres yang pertama sih. Jadi nggak terlalu jauh, cuman emang kadang memang apa ya bolak-baliknya itu loh. Ya. Lama revisinya bukan lama ngebuatnya kan sebetulnya. Lama ngulang laginya gitu. Nggak sampai harus kayak misalkan revisi harus dari berubah total gitu enggak sih. Itu jarang-jarang, tapi ada. Hmm. Sebagian kecil cuman ya harus itu tuh ada yang kayak gitu di Hmm. iklan terutama. Ya itu sih lagi-lagi ke selagi kita inline terus juga director kalau memang maunya apa dan ya revisi-revisi kecil mungkin atau revisi-revisi besar
kalau dia sampai ngerubah sih nggak ngerubah banget lah. Karena dia juga udah paham pengen pengen bikinnya kayak gimana gitu. Gitu sih Kak Amel dan kawan-kawan. Ini wah sangat informatif ya, apalagi buat aku yang nggak pernah. Jadi kan ini sebenarnya nggak jauh beda. Kalau kita ngerjain sebuah proyek kan pasti ada adalah prosesnya brief sampai ke final. Terus gimana peran apa sih agensi atau studio dalam kolaborasi sampai final akhir lah yang sampai bentuk. Progresnya kali ya maksudnya. Ya Progres progresnya. dari sebuah iklan dibentuk. Ya dari awal banget kayak dari briefnya gimana terus sampai ke final itu ada tantangannya kah atau gimana alurnya mungkin dari mata masyarakat sebagai produser atau kakaknya sebagai yang animator. Alur produksi berarti. Gimana, Phil? Produser kan biasa paling deket ya kalau sama apa namanya alur membuat iklannya gitu. Karena aku lebih sering ngikutin perintah. Oh, sorry sorry tadi gimana? Gimana Kak Amel? Progresnya gimana progresnya dari kalau waktu bikin iklan contohnya iklan Indomilk tuh nggak harus yang iklan ini sih Ultramilk Indomilk ini gimana sebagai produsernya itu progres agar dari brief sampai final itu terjadi itu gimana progresnya. Oh progresnya. Mau soal produksinya berarti ya? Iya benar saya progres. Em, mungkin kita skip langsung karena ini hubungannya sama post production ya. Jadi kita nggak perlu bahas mereka pas lagi syuting atau lagi produksinya ya. Oke. Anggaplah ini semua udah wrap gitu ya. Hmm. Bahas sekilas dulu Dan kali supaya kita dapat konteks kali. Gimana? gimana? Bahas sekilas aja supaya kita dapat konteks dulu. Karena kan nggak banyak dari yang hadir mungkin kebayang iklan itu gimana produksi. Mungkin secara sekilas aja. Gimana? Sekilas aja ya. Di sekilas aja nanti fokus di post pro-nya. Misalkan kalau memang iklan ini heavy heavy ke CGI gitu ya. Dari tim 3D biasanya kita dipanggil saat syuting karena teman-teman di produksi syuting kan butuh arahan ya. Misalkan eh, yang paling sering di kita tuh kalau memang nanti butuh tracker-tracker yang harus dipasang di mana gitu kan, atau pasang green screen mungkin, lalu apa namanya, kalau nanti ada hubungannya sama pencahayaan, terus refleksi, itu dari kita kan perlu bawa alat juga ya, karena nanti ada yang kita olah dari hasil syutingnya gitu. Minimal sih kalau dari potongan sebelumnya itu mentok-mentok ya, untuk cari apa namanya, supaya kita nanti outputnya ngeblending gitu ya. Kita sering ngambil ini sih. Kalau propernya mah ada sih, tapi kita nggak yang sampai segitunya lah. Ya paling apa ya, ngambil ini doang sih, semacam kayak HDRI gitu. Karena nanti akan diolah sama artis 3D-nya gitu. Oke, mungkin itu kejadian saat syutingnya. Anggaplah ini sudah wrap, lalu video-video raw itu diolah sama post ya. Lalu anak-anak 3D, bukan anak 3D sih, tim 3D-nya terima eh, semacam kanvas buat kita kerjanya ya. Itu biasanya nanti setelah mereka offline lock gitu. Offline lock tuh Apa itu semacam rough offline? semacam rough cut-nya. Di dalam offline ini emang semua informasi sama apapun itu kalau misalkan ada green screen terus juga harus harus di provide
apa namanya background segala macam, bahkan 3D sekalipun yang kasar itu udah ada semua di situ. Cuman emang apa ya, rough banget. Selagi itu lock, habis itu kita terima footage-nya sebagai kanvas kita. Nah, itu prosesnya banyak sih, dari apa namanya, mungkin dari pos itu nanti udah mulai eh, ngeroto, lalu gradingnya sih biasanya nggak yang apa ya, nggak yang sampai final grade gitu ya, karena 3D nanti pada akhirnya akan ada color grading lagi gitu. Nah, itu mungkin dari sisi posnya, nanti dari 3D-nya macam-macam sih. Kalau mungkin dari iklan Ariel itu aja, nanti kita mesti nyiapin model sapinya, lalu itu model sapinya aja ada daging sama tulangnya gitu. Jadi biar berasa nanti di rigging kayak ada apa ya, kayak ada isinya gitu. Simulasinya ya ada ya sih. Mm. Terus kalau oh ya, sebenarnya itu cerita sedikit ya soal Ariel itu. Ariel itu pas lagi naik kuda-kudaannya buat naikin sapi di iklannya itu, sebenarnya kita cuman pakai bagian sampai di pinggangnya sih. Jadi pinggang sampai kaki ke bawah tuh kita mesti replace karena mesti kontak sama si sapinya gitu. Oke, mungkin dari itu cerita singkat soal Arielnya ya. Model udah ada, terus nanti kita mesti nge-tracking videonya supaya apa namanya, animasi yang kita bikin tuh nggak off sama syutingannya. Cahayaan, terus ada nanti rendering segala macam. Mungkin dari animasinya detailnya boleh diceritain, Fat, gimana? Nah itu sih kalau nganimet kayak gitu sih sebetulnya karena tadi kan kalau didengar ya kayak semua itu kerjanya bareng. Ya memang jadi nggak nggak satu-satu kita ngerjainnya kan nggak modeling dulu atau nggak apa namanya nggak roto dulu baru ngedit gitu di light diwarnain gitu ya diedit gitu. Itu jadi semuanya itu paralel. Yang buat sapinya buat, animasinya buat, kakinya buat gitu. Jadi semuanya tuh barengan gitu. Jadi memang apa ya? Ketika nganimet di iklan tuh pasti harus berpikir ini nanti gabung dengan model yang baru gimana? Pasti bakal ada perubahan. Pasti bakal ada perubahan gitu. Karena dan bakal ada adjustment juga ke depannya. Jadi memang harus ketika nganimet itu kita tidak cuman oh waktu itu kita butuh yang gerakan kayak gini. Sesuai misalnya sesuai storyboard atau sesuai arahan director enggak, tapi kadang kita juga lihat ini emang dipakai untuk preview atau dipakai untuk final. Karena itu ada sedikit bakal suka pada perbedaan cara ngerjainnya gitu. Jadi memang karena semuanya paralel bareng mengerjakan animasi di iklan tuh harus selalu siap dengan ganti model, ganti rigging gitu bahkan ganti background ya betulan kita harus geser itu karakter jauh-jauh gitu tracking di tracking ulang yang biasanya kadang-kadang kayak gitu hasilnya kadang memang ketemunya yang kayak gitu animate Jadi sih kayak kayak lagi dikejar anjing gitu sih. Jadi semuanya tuh harus lari bebarengan, nggak ada yang kayak ganti-gantian. Kayak ya mungkin nggak ada anak look devnya ini konteksnya kayak Ariel tadi ya. Mungkin dia pakai sapi yang apa, tapi nanti output terakhirnya dia masukin sapi yang baru selama ini kita ngerjainnya tuh bahkan kayak bareng-barengan gitu. Nggak yang lu udah kelar modeling nggak, terus nanti baru animator ngerjain, terus nanti anak LRC itu lighting render compositingnya baru, bahkan ya compositingnya
udah mulai Udah dari mulai. awal juga. Enggak yang Jadi kan biasanya kalau orang tahu itu di akhir ya, paling akhir. Enggak, ini mah dari awal udah nggak tapi ini jadi. nggak apa ya, nggak sepenuhnya industri ini berjalan kayak gitu ya. Karena model model kerja kita tuh kayak sama-sama lari maraton. Mungkin kalau di series atau animasi-animasi di series atau di film layar lebar gitu ya, itu biasa efeknya mungkin ya mereka proper jalurnya, progresnya. Karena kan nunggu apa namanya approval dulu ABCD, jadi mungkin bisa lebih rapih gitu. Tapi kalau karena iklan tadi pas kita di awal sebutin turnovernya cepet, jadi kita nggak ada waktu untuk nungguin progres sebelumnya itu ready. Kita harus bisa menjalankan ketika apa kayak naik mobil tapi belum ada pintu sama covernya gitu. Yang penting jalan aja. Yang penting mobil itu bisa jalan. Yang penting mesinnya jalan aja. Selama bisa jalan bisa gitu. Jadi kadang nggak jarang kita animator itu menggunakan karakter yang cuman dummy atau cuman eh bakal diganti lah tadi aku bilang. Cuma bakal diganti gitu. Itu cuma untuk preview gerakan doang. Nanti ya tadi yang dibilang sapinya bakal berubah dengan sapi yang baru. Itu sering kayak gitu. Jadi kita apa ya mensiasati. Oh ya nanti juga bakal diganti. Gimana caranya gitu? Di keroyokan memang ngerjainnya nggak terlalu departemennya lurus. Biasanya sih kayak gitu karena saking cepatnya dan tuntutannya banyak sekali preview ya. Bisa semuanya tuh kayak harus ada progresnya. Kayak modelingnya harus sudah jadi, animasi juga harus sudah kelihatan gerakannya. Padahal kan biasanya modeling dulu, oh udah bagus modelnya baru kita gerakin. Nah ini nggak kayak gitu sih, biasa. Di iklan kan banyak yang nggak kayak gitu. Harus bareng progresnya. Ini kan Oh, ya, sama semuanya bareng. sharing lagi ya soal Oh, boleh, 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 boleh. soal sapi yang di Indomilk itu aja moncongnya itu approvalnya banyak tuh. Moncongnya tuh misalkan dia minta coraknya tuh gak boleh kayak apa namanya hidung yang polos gitu. Nanti minta minta coraknya di sini udah digambarin nih. Udah dikonsepin sama tim kreatifnya. Pokoknya eh berubah 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 terus nanti ujung-ujungnya mungkin bisa jadi balik ke awal atau emang jauh banget dari konsep moncong sapi gitu. Ini dari moncong sapi aja tuh approvalnya juga banyak. Terus apa namanya? Itu sih kalau semua udah apa namanya? Udah kelihatan nih sampai ke render. Terus nanti kita mesti oper ke pos untuk online artisnya jahit bareng footage-nya. Udah sih kurang lebih eh, progres dari syuting sampai ke pasca produksinya kayak gitu sih. Tapi mungkin sedikit ngejelasin aja kalau ada mungkin di iklan dan di TV ya atau di film pada general tuh ada dua namanya online sama offline. Ini bukan koneksi ya, bukan koneksi internet ya online dan offline ya, tapi adalah stage dari sebuah editing proses editing gitu ya. Dimana offline itu adalah tadi rough cut, yang penting kelihatan dari awal sampai akhir itu mirip kayak animatik ya, cuman udah di syuting kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti kalau online-nya itu sama ngedit juga di seri ada geser-geser tapi udah semuanya itu udah masuk, udah final kurang lebih kayak gitu. Jadi perbedaan di situ online dan offline. Tambahannya itu. Dari cerita ke Syafril, berapa ya? Stucknya di sapi. Baru sapi ya, belum. Tadi ada badannya ke bawah Ariel Peter Pan tuh. Ariel Noah maksudnya, sorry ya. Itu belum bagian kakinya, di-cut dulu, ganti. Nah, dari sapi aja banyak banget yang harus pengen kayak gini. Moncongnya pengen mancung mungkin, terlalu pesek. Ya, mungkin agak sedikit genetik. Jadi artinya deadline-nya ketat banget ya. Bahkan untuk sekedar sapi doang itu udah capek lah dari ceritanya Kak Syafril ngedengernya doang. Dengan deadline yang ketat, kayak gimana sih dampaknya ke proses? Karena kan pasti namanya juga kerja tim gitu kan pasti ada pada kala tuh kita dapat peran yang berbeda. Mungkin dari Kak Syafril yang biasanya produce,
tiba-tiba diminta yang lain gitu. Terus gimana bisa nge-manajemen itu kalau tiba-tiba ada perubahan peran dalam progresnya? Eh, Gimana ya? Kalau prosesnya se bisa dibilang painful ya. Tapi itu lagi-lagi ini sih, gimana caranya di internal tuh me- memanage stresnya. Karena artis 3D itu emang deket banget sih sama stres, bahkan depresi gitu. Kok ini kayaknya approvalnya nggak habis-habis atau feedbacknya yang awalnya satu halaman sekarang jadi 10. 2 halaman. Kok Jangan nggak dua, 10. berkurang? Ya. Bukan 2, 10 gitu. Padahal udah dilakuin, udah di apa namanya, udah dibenerin. Ya, memang apa ya? Pinter-pinternya kita memanage stres itu sih. Dan kalau di internal tuh, kalau bisa emang apa ya? eh Kalau kata mantan bos saya tuh isi isi kepala kita atau kalau kalau bisa kepala kita tuh mending ditaruh di rumah aja. Emang badan udah siap kerja aja gitu. Karena emang stres stres parah sih. Keras Kalau ya memang bener-bener. sampai sampai se- sampai pada akhirnya nanti parah kayak gitu, ini mah sebenarnya nggak boleh dicontoh ya. Karena kebetulan saya itu kan orangnya eh sebenarnya takut banget sih kalau kalau pada akhirnya nanti tim tuh jadi kacau gitu. Karena nanti kita nggak nggak cuman ngerjain satu iklan ini aja gitu. Karena di bulan-bulan berikutnya atau di bulan yang sama tuh kita harus ngerjain iklan yang lain gitu. Ya paling deket sih sering-sering ini ya, apa namanya, refreshing, rekreasi. Entah itu kita apa namanya ada after office-nya gitu. Kita kita pergi sebentar kemana sambil nunggu render gitu. Ya, Ini kondisi rendernya udah nol feedback ya, karena render-render selama ini tuh bisa jadi ya nggak final render gitu. Ya itulah, ya kita mentingin ada after office-nya, kita ada kegiatan internal yang bikin lupa sama kerjaan. ini bukan masalah apa ya, hidup sebagai keluarga gitu ya, bukan maksudnya kayak oh Ya, keluargaan dan bukan, tapi kayak apa ya, menjaga kewarasan mungkin istilahnya dalam hmm, mengerjakan gitu. Dan sebenarnya salah satu sebenarnya kan tadi kan dampaknya ya, dampak deadline yang kayak gitu. Nah, aku sih selalu merasa ya, kerjaan itu nggak ada yang tidak bisa dikerjakan. Ada yang sulit, ada yang mudah, tapi semua bisa dikerjakan. Tapi yang paling penting komunikasinya. Dan ya maksudnya kalau kita nggak ngebangun komunikasi dengan ya ketemu, ngobrol, atau yang ngelakuin sesuatu itu susah, nah gitu. Bisa jadi udah mas stres, nanti nggak nyambung satu sama lain gitu kan. Nggak saling backup, nanti ada saling nyalain satu sama lain gitu. Jadi eh, apa ya, ketika kita dapat kerjaan itu tuh bukan masalah seorang. Jadi misalnya bukan job desk-nya mah editor doang, moderator doang. Nggak simpel itu gitu. Tapi memang satu tim itu kan timnya kecil ya. Kalau iklan tuh paling 10 orang, 20 orang ya, nggak banyak lah. Nggak kayak produksi besar kan bisa ratusan orang gitu. Kalau di film atau di seri ya. Jadi karena timnya kecil, komunikasi harus bakal ketat gitu. Jadinya dengan jaga komunikasi yang baik, dengan kitanya saling ngebantu, itu yang bikin survive di projectnya dan bisa deliver kayak gitu. Jadi kalau kita cuman egois sama diri sendiri atau misalkan komunikasi jelek dengan yang lain, itu bisa nggak selesai. Yang ada kerjaanmu ngeberatin kerjaan orang lain karena hmm. ya komunikasinya nggak baik aja gitu. Itu jadi anggap jadi kerjaan bareng gitu. Satu belum selesai ya ini belum beres bareng-bareng. Saling saling ngedukung lah. Itu yang paling penting banget di lingkungan kayak gitu. Ya memang bukan oh family dengan ini lingkungan keluarga, enggak gitu juga sih. Maksudnya terlalu cheesy banget sih sebetulnya. Cuman intinya sih lebih teamwork aja. Jadi saling saling ngebantu, saling nge-backup gitu. Dan tentunya kita juga jangan niat manfaatin orang lain ya. Oh ada itu suruh aja, nggak itu. Itu harus harus saling memaknai satu sama lain. Dan itu ya after office juga salah satu caranya. Walaupun kita Hmm. harap 9 to 5 selesai ya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada jam setelahnya. Tapi ya apa daya, pasti bakal ada. Dan untuk
apa ya, mensiasati itu kita ya ada ngobrol dan mainnya gitu. Kadang-kadang gimana main CS ya? Kadang-kadang atau main Mobile Legends atau main Dota gitu. Dulu dulu sih pernah main Sebenarnya Dota udah juga. dialusin pakai After Office aja sih. Ya Mm-mm. kalau emang harus CS ya nanti bolehlah main Marvel apa Marvel, Ma- Marvel Legends, Marvel Rivals gitu. Marvel sih, Marvel kok itu sih. Iya, Ya apapun lah. Pokoknya yang apa ya bikin fun aja gitu. cooling down lah dikit-dikit dalam kerja juga. Jangan kalau terlalu serius nanti ya itu mau nggak beres. Nanti masalah ke semuanya. Bukan maksud menyalahkan orang yang depres ya atau stres ya. Cuman justru ketika ada yang stres, ada orang lain yang cover jadi aman gitu loh. So, kita saling ngebantu aja. Karena kalau kalau sekarang dia stres, mungkin kita bisa kena besoknya. Jadi saling ngebantu aja gitu. Karena ya apa ya 3D artis gitu-gitu sih kalau udah di depan komputer terus ngerjain tuh emang apa ya udah fokus banget gitu. Kalau direcokin tuh eh, malah makin makin sebel. Sebenarnya kayak kayak misalkan gini aja deh. eh Sebenarnya ini karena timnya kecil, mungkin anggaplah kayak kita di tempat yang sama gitu ngerjainnya. Gitu. Terus gue tiba-tiba terima feedback atau apa, terus yang bereaksi kayak ya Allah gini amat. Terus nanti kan yang lain kayak dengerin, aduh kenapa lagi nih gitu ya. Aduh kenapa nih gitu. Padahal padahal lagi ngerjain tuh. Karena emang apa ya? Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh datangnya udah apa? Ada feedback, kita kerjain, di tengah-tengah itu juga disisipin lagi feedback tuh kadang Iya. nanti apa nyampe ke artisnya tuh "Ah, sorry nih gitu ada ada tambahan lagi. Itu kan jadi kayak aduh kenapa lagi sih gitu Jadi ini jadi sebenarnya seruangan ya bareng-bareng. Lucu sih. mesti di maintain banget lah. Kalau emang udah apa namanya nggak kondusif itu berat ya. Ngejalaninnya juga bukan capek lagi kayak beban banget gitu. Biasanya kan emang ngejalanin aja. Tapi ini udah kayak udah muak aja gitu kadang sama ngerjainnya gitu. Kalau emang komunikasinya nggak satu sama lain. Ya gitu sih. Apalagi di tim internal ya yang ketemu di satu ruangan atau yang bersilangan kerjaan. Deadline itu paling paling rada-rada ya di kerjaan kita. Masalah deadline. Sebenarnya nggak berusaha menakut-nakuti ya tapi memang makin hari kayak gitu sih deadline. Tidak pengennya tapi makin sedikit waktunya. Mm-mm. Nggak duitnya aja, semoga nggak berkurang. Jadi yang realitasnya banget itu deadline-nya ya. Kalau ngomongin deadline kan pasti gak jauh-jauh dari revisi. Apalagi Kakak tuh nih pernah bikin animasinya ini ya, Marjan ya. Nggak ada. Kalau dari cerita Kak Syafril, sapinya harus realistis, pengennya gini. Terus gimana tuh kalau buat Kak Fatwa sendiri waktu ngerjain Marjan itu kan pakai naga, naganya naga asli juga nggak kira-kira harus kontaknya kira-kira. Oh, kalau naga sih itu yang kerjaan studio lain ya. Kita Oh, yang oh yang pesawat ya? ya yang ada Oh, apa namanya itu yang ada kayak hover cover ya. Ah, robot-robot itu gitu. kontak kontak cover asli nggak tuh kira-kira tuh? Biar Ah, teksturnya beneran kerasa. Nggak, Terus, itu random banget sih. Itu betul lah. Objek random kayak besi besi tua terus kayak ya kayak pesawat terbang tua aja gitu supaya kelihatan kayak mereka kan penjahatnya gitu dalam tanda petik barbar dan semacamnya gitu ya. Nah kalau waktu itu sih, nah ini sebenarnya untung-untungan. Kadang revisi itu nggak ada. oh nggak ada. Kalau Kadang misalkan kadang kadang sedikit. Kadang maksudnya kayak oh ini jadi ya udah. Nanti di shot yang lain bisa revisi 20 berlapis. kali. Iya, Oh, jadi waktu revisinya berlapis nih, pasti kan ada kalanya yang jadi penyebabnya tuh miskomunikasi antar tim lah. Udah satu ruangan masih komunikasinya jelek. Gimana kalau nggak seruangan? Itu gimana coba bisa ditangani? Tuh kayak pasti ada ekspektasi sendiri lah dari klien atau dari ya produsernya atau dari bosnya langsung lah. Gimana itu nggak pasti?
Aku sih bakal selalu nge-approach-nya sih kalau ada yang mentok gitu ya, yang kayak gak beres-beres gitu ya. Aku selalu nge-approach-nya gini pasti. Ditanya A maunya apa, ditanya B maunya apa, aku kasih saran gitu. Aku lebih ke ya tipikal apa namanya ngasih jalur tengah lah. Gini gimana? Kalau nggak mau ya berarti ikutin A atau ikutin B. Jadi kita nanti tentuin maunya apa bareng-bareng. Jangan sejalan aja gitu. Jadi aku suka biasanya kalau aku personal suka orang-orang yang berhubungan biasa produsernya atau misalkan orang editornya. Ini maunya apa, mau gimana? Baru kita ambil jalur tengahnya nanti aku jalanin gitu. Karena biasa kalau udah kayak gitu tebak-tebakan. Si editor yang ngarepin apa dari kita, kita yang ngarepin apa dari editor. Gitu. Jadi nggak ketemu. Gitu emang kalau udah panjang itunya harus ngobrol pada akhirnya. Nggak bisa cuman dari hati. Gitu aku biasanya kalau nge-approach-nya kalau emang udah kayak gitu dipastiin maunya apa dan sampai mana. Karena kita nggak bisa selamanya kayak gini terus. Kayak gitu. Kitanya capek, direkturnya capek, kliennya juga capek nggak bisa. Gitu semua pihak capek gitu pada udah kayak gitu. Maksudnya aku nggak mau disebut egois, aku nggak mau tutup mata bahwa aku doang yang capek enggak. Semuanya capek kalau udah kayak gitu. Walaupun kayak kerasa kita yang paling berat disuruh-suruh ya karena ya tukangnya emang tukang yang kerjainnya gitu. Tapi intinya ya udah ini kita sama-sama niat mau beresin gimana? Walaupun memang pada akhirnya ada aja rekan-rekan di luar yang beda tim, mungkin tim editing atau tim kreatif gitu yang saya maunya begini. Jadi ya kadang siapa yang mau ngalah. Jadi memang ada dua kondisinya mau kerja sama bareng atau saling-saling nyuruh. Nah, itu untung-untungan aja sih. Dan kita harus paham nature sekitarnya gitu. Bakal projectnya bakal kayak gimana. Nggak tahu deh kalau Syafril gimana Phil? Menurut lo? Kalau udah mentok revisi gitu. Kalau udah mentok ya, untuk revisi Ulang-ulang gitu kan. sebenarnya gini ya, kadang produser tuh suka eh, serba salah gitu. Kalau kalau misalkan diturutin nggak ada habisnya, kalau kalau nggak diturutin juga Nggak nggak ada selesai. habisnya. Tapi gini sih, selagi misalkan eh, semua record feedback ini terus kita udah apa namanya sama-sama benerin gitu atau sama-sama apa namanya eh, udah dikerjain semua gitu. Itu padahal nanti di belakang aku bang ngomong gini sih, kan dari sekian banyak ini kalau misalkan dari segi waktu kayaknya udah mepet. Lebih ke situ sih kalau kalau aku tuh eh, kesannya jadi kayak ngorbanin tim tapi sel- asalkan udah semua dan itu recordnya jelas gitu. Nanti pas dijelasin ke mereka, ini loh kita udah semua ngerjain ini, poin-poin ini. Terus dengan waktu yang segini, kalau misalkan masih ada, mohon mohon pertimbangannya. Cuman emang jatuhnya kayak nge-push ke tim buat ngerjain terus, bukannya malah apa namanya eh apa ya, negosiasi gitu, biar biar yang ini enggak atau ini harusnya udah gitu. Cuman kalau dari aku sih gitu. Pokoknya habisin aja sampai sehabis-habisnya. Melelahkan emang. Tapi nanti kita bakal negosiasi karena emang udah apa namanya Udah bermain lewat. waktu sih. Ya Pokoknya udah lewat. pokoknya ngabisin waktu mereka buat udah nggak bisa ngasih lagi itu. Kita juga harus tegas juga ya pada akhirnya yang menentukan batasan juga gitu pada akhirnya. Walaupun memang ribetnya tuh di TVC itu adalah kerjaan tanpa batas revisi. Beda ya sama misalkan kalau kita komisi gambar 3 kali revisi. Nah itu nggak ada ya kalau di iklan teman-teman. Sampai waktu habis ya sampai jadwal habis. Itu karena juga di extend jadwal tambahin 3 minggu sebulan. Aduh, mau dibawa kemana nih?
tuh biasanya kayak gitu. Revisinya nggak habis-habis, ekspektasinya juga nggak habis-habis. Tapi yang habis budget ya biasanya ya. Ya, itu juga bisa. Kayak bayangin, kayak oh dari klien pengen inilah sekelas Disney kalau misalkan animasi atau sekelas Marvel lah editannya. Tapi budgetnya kadang nggak mencukupi untuk mendekati. Selevel itu aja nggak bakal pernah sampai. Nah itu gimana biar bisa ngeimbangin idealismenya dari klien, terus juga kebutuhan komersil dengan budget yang kadang nggak bisa memenuhi ekspektasi juga. Sebenarnya itu baik lagi dari ini ya, tim tim inti dari produksi iklan ini gitu. Yang mana itu tim-timnya dari PH atau director gitu. Karena tim 3D itu gimana ya? Sering-seringnya udah terima terima beres aja gitu, terima terima musik kayak gimana. Walaupun memang apa namanya, ya itu tadi sih. Ba- ini lebih ke budget ya, soal ke budget ya. Ya, lebih ke budget. Pasti kan ada Budget batasan dan budget ya. ekspektasi ya. Iya, ekspektasi dan budget gitu. Eh so far sih apa ya beberapa kali sih ada memang yang kayak misalnya budget nggak masuk tapi ekspektasi ketinggian. Tapi itu ini sih rata-rata juga yang iklannya nggak akan kemana juga. Dia tuh sebatas kayak menu-menuhin di TV aja mungkin mungkin ya. Ini bakal kontroversial nggak ya? Jangan disebutin nama produknya, gimana sih lu? Enggak, Diam-diam aja enggak nanti. maksudnya teman-teman di produksian tuh bakal ini enggak. Cuman ya apa namanya sejauh ini sih enggak yang aneh-aneh banget tapi aneh pun ada tapi ya kalau memang sesuai budget berarti ekspektasinya enggak kemana-mana sih. Mungkin sewaktu palingan ya. Deadline dan Ya ekspektasi karena begitu itu yang paling yang perlu dikontrol. ya Waktu karena dan mereka tuh ya lagi-lagi sama ya kita dan pihak-pihak di luar sana tuh juga enggak cuma ngerjain satu iklan ini doang. Lagi-lagi ya karena emang lari-larian gitu ya waktunya. Jadi kalau misalkan masih ngurusin ekspektasi itu ya ada aja sih mungkin yang buat awal-awal buat nyari nama kali ya. Jadi nge-push idealis. budget tapi Iya. ekspektasi ketinggian. Aku sih biasanya bakal kalau udah ketemu kayak gitu bakal ngeterusin sih. Mau sampai mana ekspektasinya sama harapannya gitu. Mungkin lebih ke spesifik bidang ya kayak di animasi atau di mungkin di looks gitu ya. Beberapa kali aku megang dapat looks gitu. Paling ditanya aku bakal nanya balik mau sampai mana? Sampai sini misalkan. Terus aku bilang gak sempet. Jadi bukan masalah duit ya, tapi masalah waktu ya. Ini mungkin nggak sempat kita turunin dulu ya gitu. Atau ya udah kita coba dulu tapi kalau kalau nggak nyampe ya udah kita maksimalin yang ada itu baikin lagi gitu apa ya bahasanya bahasa negosiasi jadi kita nggak bisa kita nggak bilang enggak tapi bilangnya tuh lebih ke ini gimana maksudnya kita nyelesainnya balik lagi ke lu punya ekspektasi apa kita bisa ngerjain apa ya tengahnya aja sih biasanya ngambil tengahnya gitu yang kalau bagian-bagian kecil. Terus dengan kerja yang beneran mepet, kadang mepet ya, ada kadang kalau yang enggak juga. Pasti kan suasana tempat kerja, terus juga kadang kalau 9 to 5 nggak cukup, ternyata harus 5 ke atas lagi, 5 to 6 habis itu kan. Pasti ada stresnya sendiri, kayak tadi ada penjelasan dari Kak Rafael atau dari Kak Fatwa soal di tengah-tengah kerja depresi. Jadi butuh harus banyak-banyak healing lah. Nah, kalau di dunia profesional itu kan pasti studio itu kan punya standar sendiri ya, apalagi dalam penggunaan software atau hardware-nya. Kadang-kala kan kita, apalagi untuk orang yang belum pernah, misalkan ya terjun langsung di dunia iklan, pasti kan kita skillnya ternyata cuma mentoknya di software tertentu. Pas masuk harus software yang ini, hardware-nya pakai yang ini. Itu pasti ada tantangan tersendiri. Penting nggak sih dari kita sendiri tuh beneran harus nyoba semua software yang ada? Atau kalau misalkan kita nggak ada kesempatan tuh gimana buat nyoba-nyoba software belajar lagi?
Atau aku sih lebih ke skill dasarnya, skill pemahaman bidangnya. Kalau editing cara ngedit yang bagus, kalau animasi cara nganimate yang bagus, kalau misalkan apalagi nge-lighting cara lighting yang bagus, masalah ganti software bisa belajar sebentar, paling seharian selesai. Untuk selama pemahaman dapat mah bisa sebetulnya. Kecuali yang teknis banget ya kayak simulasi atau misalkan banyaknya simulasi sih. Kalau udah simulasi-simulasi gitu, ya biasa satu software memang spesifik. Biasa namanya Houdini istilahnya. Tapi itu pun sebetulnya kalau kita ngomongin efek yang generik, selama kita paham konsepnya, ganti software pun masih bisa kita pegang gitu. Selama kita tipikal orangnya juga yang mau explore. Kita juga harus tetap ya tidak jangan betul peluang lah gitu. Kalau memang tiba-tiba ngeditnya misalkan pakai Flame, ada yang pernah dengar Flame nggak? Itu software apa ya elit lah software yang dipakai di luar negeri gitu Flame atau apa software editing file yang aneh. Eh, Oh ya, Flame ini itu ya, masih satu kakak adik sama Maya ya. Mereka Autodesk, di ya satu Autodesk. Cuman memang apa ya, Indo sih pasar Flame tuh emang pasti pasti langsung apa itu Flame kebakaran gitu apa gimana? Atau itu malah oh itu software simulasi ya kan api gitu. Enggak, bukan. Itu kalau malah jadi ngomongin Flame. Ya Flame tuh ini kalau di umumnya mah kita mungkin ada refleks Premiere gitu. Ya, ada Premiere dan After Effects dijadiin satu. Sorry. ya jadi bisa ngedit juga tapi ngedit apa ngefek ngasih efek juga bisa jadi ya memang banyak software-software standar dalam tanda petik yang digunakan pada umumnya tapi pada akhirnya ya kalau kita punya dasar yang bagus, pindah software gampang. Software tuh alat aja sebetulnya. Justru pemahaman kita terhadap bidang kita itu yang paling penting. Jadi kalau kita buat gerakan orang jalan misalkan, kalau aku sebagai animasi, kita harus tahu itu tahapan progresnya itu sebetulnya gimana, maknanya gitu ya dari sebuah orang jalan gitu. Nah ganti software gampang. Gitu. Karena belajar software tuh ya di pengalamanku paling sehari atau 2 hari selesai. Tetapi kalau kita masih belum punya pemahaman dasarnya, paham dasar enggak, belajar software ngerti juga enggak ya itu susah itu baru susah biasanya tuh yang bikin mentok tuh karena emang dasarnya juga masih kurang kuat. Kalau sisi jahatnya produser ya mungkin pada bisa jago apa aja terserah lah. Yang penting eh karena emang di outputnya nanti itu mereka nggak terlalu mempermasalahkan kayak oh, lu pakai ini ya, oh, lu pakai itu ya. Ya asalkan artisnya ini spesialis di satu software gitu. Misalkan selama kita kerja bareng gitu banyak yang beda-beda sih. Kayak misalkan kebanyakan memang udah pakai Blender ya anak-anak zaman sekarang tuh. Tapi kita juga Gratis ada yang masih ketemu sama senior-senior yang mungkin masih pakai 3ds Max. 4D sih 4D Kalau bisa AutoCAD AutoCAD ya di 4D itu gimana nanti ininya sih pas stage online ya gitu. Karena emang nggak terlalu dipentingin karena emang di kita tuh lagi-lagi soal skill ya. Kalau dia emang spesialis di satu itu aja nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau bisa semuanya, oh saya sangat senang sekali. besar besar yang penting outputnya sesuai dengan diarahkan gitu sebetulnya selama nanti kita bisa deal-dealan sama tim yang lain workflownya gimana alur kerjanya mungkin kirim-kiriman file atau pindah-pindah software selama aman sih ya udah sih nggak masalah ya Soalnya palingan apa gimana. Aduh, bahasa 3D-nya gitu ya, masih sama gitu. masih sama Formatnya juga masih sama, nggak yang nyebrang kayak tiba-tiba, aduh harus nginstal ini ya bahasa pemrograman ini ya. Apa Python gua mesti C+. Linux gitu apa gimana? Ya, Aduh ribet, nggak sampai gitu ya sih. 3D ini bah istilahnya kayak bahasa bahasa ibunya itu masih sama gitu. Jadi beda-beda software nggak masalah. balik lagi ke pemahaman dasar bidang yang digeluti gitu. Selama paham dan bisa mengkomunikasikan dengan baik, ya itu ya baik lagi. Kita bisa ngasih tahu, saya bisanya ini, paling kita jarak kayak gini gitu deh. Komunikasi itu aman sih. Itu salah satunya. Karena ya itu yang memudahkan
nyambung sebagai satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Jadi nggak masalah ya mau skillnya di software atau hardware manapun nggak masalah selama hasilnya sesuai sama yang diminta. Jadi artinya ini mau gimana pun harus profesionalisme lah ya kayak oh mintanya gini harus bisa lah hasilnya gini ya mau gimana pun pakai Oh ya, apapun. sorry, sorry, sorry. Oh, Motong, sorry. nggak apa-apa. Sekaligus edukasi ya. Maksudnya gini, bisa jadi mungkin di luar sana beda-beda software tuh jadi masalah karena workflow ya. Karena mereka tuh mungkin punya speed atau manajemen manajemen kerjanya tuh udah by system gitu. Kalau misalkan beda-beda mungkin nanti bakal makan waktu. Cuman emang kalau lagi-lagi soal dunia iklan ya, Ya, karena semuanya lari spesifik di maraton, iklan. ya lari maraton terus kayak dikejar anjing tuh emang apa aja. Kalau kita mesti kalau zaman sekarang ya lagi rame soal AI ya mesti AI ya udah nggak masalah. Tapi emang kalau di tempat lain atau studio yang udah punya workflow manajemen kerjanya udah by system gitu, itu jadi masalah karena emang eh, bakal ngerembet ke mereka punya sistem gitu. Jadi nggak dibenerin juga dan nggak salah juga. Ya, itu bagaimana dunia bekerja ya kadang Ya, iya. kadang ya kadang Jadi kita harus pengennya adaptasi ya. ya adaptasi juga. Walaupun mungkin sih kita mendidik si klien gitu ya atau dan lingkungan sekitar ini cara kerjanya begini loh sebetulnya bisa aja cuman jangan jangan harap gede-gede dah. Pelan-pelan lah semuanya juga harus belajar gitu. Bagusnya sih gitu sih. Pada akhirnya lingkungan saling belajar dan saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Kayak penggunaan green screen kan, bukan green screen, penggunaan motion tracking dan semacamnya kan mungkin dulu nggak ada, dulu manual mungkin harus pas. Sekarang tiba-tiba semuanya green screen, tiba-tiba foto aja gitu kan apa ya progres mendidik. Oh ada progresnya kayak gini loh, gitu. Ada teknologi kayak ini bisa digunakan kayak gini. Jadi brand dan klien dan agensi juga bisa kita kasih tahu jalur yang memungkinkan untuk produk ide iklan itu tersampaikan. Itu juga bisa sebetulnya. Walaupun ya baik lagi jangan berharap juga. Itu cuma salah satu, itu bisa sebetulnya gitu loh. Salah satu yang possible. Oh iya. Jadi kan kalau dari cerita Kak Syafril sama Kak Fatwa ini kan mau nggak mau adaptasi itu harus ya. Apalagi iklan ini kan pacingnya cepat, banyak hal yang bisa berubah dan dengan teknologi yang semakin berkembang kan mau nggak mau yang salah itu harus jadi benar biar ya sesuai apa yang klien mau lah. Jadi kayak dari kitanya sendiri pun kalau misalkan mau terjun ke dunia iklan artinya harus ini ya, harus bisa problem solving juga. Belum lagi dengan kadang ada kalanya kita harus negosiasi kayak dari Kak Syafril gimana negosiasinya biar bisa ketemu solusinya atau Kak Fatwa. Terus juga harus cepat dan telaten juga karena emang gimana pun deadline-nya hmm, tidak panjang beda dengan series lah karena ini iklan kan sekali jadi kelar orang bakal lupa. Aku coba deh dari Kak Syafril atau Kak Fatwa boleh dong coba tips-tips nih portofolio kalau buat yang mau terjun langsung ke iklan apa yang harus dipolis terus kayak relevansi style dan kayak do and don'ts-nya gitu loh kalau misalkan kita mau ke ini langsung terjun lah ke dunia iklannya apa yang harus dan apa yang nggak perlu. Lagi-lagi kalau kacamatanya dari produser ya, karena memang beda-beda sih. Nggak kita tuh mungkin di antar studio tuh punya penilaian masing-masing ya. Cuman gue tuh mungkin akan cari faktor X lainnya gitu. Kalau misalkan dia udah kelihatan banget nih jago di CV-nya, mungkin software yang dia pakai Jibun gitu. Kadang kadang juga nggak bikin emes juga sih. Karena belum tentu dia nanti dihadapin situasi yang udah kita obrolin tadi tuh yang kayak keluh kesahnya ya. Bisa jadi mungkin dia eh, nggak kuat atau gimana. Jadi mesti dicari lagi nih semacam kayak faktor X-nya, kayak apa ya, resilience-nya, terus dia tuh integritas atau gimana, sama ini ya adab ya. Tapi itu sih yang menurutku penting karena kalaupun memang jago dan nggak jago tuh masih nggak apa-apa lah, masih misalkan kalau yang nggak jago banget tuh ya
nanti ada waktunya sih dia bakal kayak kuda gitu Iya. larinya. Oh, Dan yang jago nih gimana dia nanti survive-nya gitu. Karena emang takutnya malah nggak apa nggak sesuai sama yang dia ceritain ke kita gitu loh di CV-nya atau gimana. Jadi apa ya terbuka banget lah. Kalau kalau cerita tadi itu kan kesannya kayak nakut-nakutin banget. Kayak iklannya kayak kejam banget gitu. Tapi selagi itu sih punya kolam yang enak. eh, ini cerita sedikit ya. Misalkan kayak di sesi kayak aku lagi nyari orang tambahan gitu buat ngerjain satu project. Kalau emang dari situ dia misalkan nggak terlalu emes apa nggak terlalu bikin gue emes dari CV-nya, tapi ternyata dari segi obrolan dia malah anjir kocak banget nih orang gitu, atau apa namanya eh kayaknya ngulik gitu, nguliknya tuh nggak cuman soal kerjaan ya atau soal apa namanya software atau apa gitu, mungkin dari sosialnya dia tuh banyak referensinya gitu, dia dia nggak cuman dengerin artis senior siapa gitu, tapi ternyata dia bahkan malah nyebrang tuh ke yang nggak ada hubungannya sama 3D. Itu biasanya oh bisa gue pertimbangkan nih soalnya ini orang itu tadi nanti akan ada masanya bakal jadi kuda sih, selagi selagi awalnya udah apa nggak kaku, terus santai aja, kalaupun nanti misalkan apa terima feedback yang kayak aduh ini jelek banget ya atau aduh ini animasinya kayak 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 boneka wayang nih gitu, udah terima kayak gitu tuh patut dipertimbangkan. Jadi dia penerimaannya oke, sekalipun dapat dapat apa namanya masukan kayak yang bahkan ya kayak ngomong ini nih masih salah nih, itu kadang bisa tersinggung loh, ya ada. gerakannya masih salah nih. Tapi apa nih yang salah gitu. Eh, ya salah aja gitu kan kadang, yang apa yang ngelihat kerjaan kita, dia juga nggak terlalu paham tapi mau ngejelasin ini bahasanya tuh kadang suka aneh-aneh Nggak gitu. nyambung ya. Eh, Mungkin lebih ke ini ya, skill tentunya ada, skill basic lah ya, skill basic. Terus apa namanya, skill paham skill basic produksi dan skill basic 3D ya. Ini kita ngomongin 3D generalis mungkin ya, atau spesifik juga. Yang penting mungkin ilmu dasarnya itu oke. Itu yang penting ilmu dasar teman-teman ya, sesuatu yang bisa menjual lah, sesuatu yang udah disebut bagus sama orang. Paling kayak gitu dulu. Tapi tentunya juga tadi baik lagi, ini bisa aku sih nangkapnya eksploratif kali ya, supaya supaya gampang komunikasi gitu. Karena hmm. oh ya tadi balik lagi di iklan apa ya, nggak nggak sesimpel A ngerjain A, B ngerjain B, enggak gitu. Jadi cukup dinamis lah gitu. Jadi orangnya juga harus mengerti bahwa dunia kerjanya tuh kayak gini, sanggup dan dia harus berani untuk menghadapinya gitu. Dan biasanya sih yang paling aku pentingin tuh mau growth ya, mau berkembang. Karena justru malah bagi aku sendiri dengan di iklan ini bisa growing lebih cepat dibandingkan di bidang lain. Jadi kalau misalkan di bidang lain kamu skillnya misalkan kita di angka aja ya. Skill 200 itu kamu bisa butuh 6 bulan. Nah, di iklan 2 bulan pun jadi. Skill 200 tuh misalkan ya. Mungkin kita pokoknya jadi sebut jago tuh cepet gitu. Selama kitanya mau growth dan nggak nutup diri, ah, aku mau jadi ini doang gitu. Nah, terus gitu. Jadi, apalagi masih baru awal-awal, manfaatin aja bidangnya. Selama memang ini bidang ini bisa ada peluang nih kamu nemuin, meskipun ada sedikit ditekan ya. Oh, ini bidang ini bisa apa namanya itu bisa bisa banyak yang kita ambil manfaatnya. Jalanin setahun 2 tahun pertama lah terutama. Itu yang paling penting. Nanti masalah kamu mau stick di iklan dengan segala benefitnya dan kekurangannya atau mau pindah ke bidang lain, ya itu menurut kamu. Tapi kalau masih baru masuk dan mau nyobain bidang iklan, minimal manfaatin selama setahun atau 2 tahun pertama gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Banyak, tapi
nggak perlu banyak juga ya yang harus dipunyain orang kalau mau masuk iklan. Karena mau gimana pun dengan pace iklan yang cepat, orang pun skillnya bakal cepat juga ya naiknya ya skillnya. Yang sama basic Enggak. instruction aja sih. Hmm, Iya. Basic instruction ngerti, ngikutin perintah, ngikutin arahan, bukan perintah ya, ngikutin arahan dan komunikasi itu cukup sih. Ya maksudnya kalau disuruh buat botol jadinya mobil kan nggak lucu juga gitu loh. iya bener juga sih. Tapi bisa ya. Itu ya ada aja, intinya kayak gitu sih. Minimal bisa basic instruction aja. Kan jadi ini kan mirip kayak minta mobil jadi robot kan, itu kan juga ada tuh. Kan kita udah banyak banget nih. Jadi kalau dari mata produser yang disebutkan di portofolio belum tentu beneran bisa di inilah bisa dipraktekin langsung. Itu dari kakak tuh selama basicnya ada itu pasti udah bisa. Jadi artinya memang dasarnya mau gimana pun ini balik lagi ke kitanya ya, ke skill itu sendiri. Betul. Tuh, kurang lebih kayak gitu. Iklan nggak se-strict seri sih kualitas ABCD-nya enggak. Bahkan Oh, maksudnya yang dasar juga bisa kepake untuk membantu sebuah spesifik dalam sebuah produksi karena timnya kecil jadi kita komunikasi individual gitu personal. Kamu ngerjain apa sampai mana bisanya gitu. Ya selama balik lagi mampu untuk bertanggung jawab gitu, dan mau berkembang. Itu sih yang paling penting. Kalau udah nggak mau berkembang susah juga kitanya mau ngasih peluang. memang Walaupun siapa tadi ya? kesannya kayak dijorokin gitu ya. Tapi Ya, tapi kalau dia emang mau growth itu justru yang paling keren sih. itu kalau aku mungkin mikirin kalau mau manfaatin bidang iklan untuk growth supaya cepat. Misalkan awalnya cuma bisa modeling-modeling biasa, kelihatan bagus, nanti tiba-tiba bisa modeling yang detail banget kan, dan cepat gitu ya. Cepat kan juga sebuah skill ya. Itu nanti bakal cepat progresnya. Aku sih personal juga awalnya cuma jago bisanya animasi, tapi gara-gara di ini bidang dari A sampai Z ngerti. Karena ya dengan segala lingkungannya gitu. Jadi kayak gitu. Dia emang balik lagi ke lingkungannya juga ya growth itu pentingnya. Nah, mungkin dari sapi bisa jadi naga kita nggak ada yang tahu kan ya skill orang kan. Iya, Hmm. kurang lebih seperti itu. Ben, Oh ya sama ini ya. Kadang tuh eh kita bakal bersinar banget di satu iklan ini, tapi nanti bakal kayak ngedrop banget, bakal bersinar lagi di job lain. Tapi selagi dia apa ya eh, gak mempersalahkan hal-hal kayak gitu tuh biasanya sih cepat berkembang ya. normal ya naik turun tuh itu progres yang normal ya kayak tiba-tiba di atas tiba-tiba di bawah ya. Ya, Iya, tiba-tiba dia nggak benar. bisa bikin mobil, padahal kemarin bisa bikin gerobak gitu. Bener. Ada Ini aja mirip ya. juga sih ada ban Aja. padahal ya ada ya Ya. nggak bisa bikin orang padahal kemarin bikin hewan mudah-mudah aja ya padahal mirip-mirip jalan juga Iya, gitu. Tapi memang mungkin semoga dari sini banyaknya mungkin ada yang tertarik iklan bisa ya pede lah ya sama skill masing-masing tapi jangan sampai stuck juga karena terlalu pede. Jadi emang memang harus yang mau berkembang banget lah pasti bisa lah bersama. Kita nggak kerasa banget udah di penghujung acara ya. Kayak makasih banget buat Kak Fatwa sama Kak Syafril yang udah sharing-sharing sama kita nih tentang pengalamannya di dunia iklan, apalagi animasi, terus juga gimana progresnya di tim. Nah, pastikan yang nonton sekarang ini banyaklah pertanyaan kepo lah ya, ada pertanyaan yang pengen ditanyakan tapi ditahan-tahan. Nah, kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih. Dari tadi yang pada nontonin, ada yang mau ditanyain, boleh langsung di chat atau nanti boleh raise hand ya. Nah, aku bakal bacain nih nggak apa-apa ya, Kak Syafril sama Kak Fatwa, yang dari tadi udah nanyain nih. Oh ya, Oke, jadi ada yang pertama banget nih, yang udah baru awal banget kita 5 menit masuk, itu udah ada yang langsung nanya. Dari Jeffrey Yardiansa, dia ada pertanyaan tentang tantangan tersulit di produksi animasi dan TVC apakah? Coba siapa yang mau jawab? aku revisi sih. TVC ya. ya, sebenarnya udah dibahas juga sih revisi
ekspektasi tim. Jadi kan gini, kadang di iklan ini kita ketemu director ini PH-nya siapa. Terus nanti di iklan ini director siapa PH-nya mungkin sama atau beda lagi. Jadi momen itu sih momen ngerjain revisi sama memenuhi ekspektasinya gitu. Lebih seperti itu Sulit ya. tapi sulit tapi apa ya? Pasti lewat sih. Core-nya Karena lah. nggak ada pilihan gitu kalau misalkan dari mereka kayak aduh masih belum ya ya udah gimana nanti iklan mereka mau ditayangin apa enggak ya, mau ngomong langsung boleh nggak sih atau tanya jawab Boleh. lewat Boleh, chat. boleh, Enggak, boleh. ini cuman bacain yang udah dari tadi aja dulu. Ini dari tadi ada yang udah pada nanya. Oke. Terus ada yang nanya nih, yang nggak ngerti software, diajarin nggak sama studionya apa kayak di push aja belajar gitu ya. Tergantung tempatnya ya. Biasanya ada yang bisa nge-mentorin, yang udah seniornya bakal ngasih tahu ABCD-nya, dan selama kita mau belajar dan mau nanya, bisa sih. Kalau banyak diem susah. Kalau banyak diem kayak diem-diem aja ngerjain, taunya nggak bisa sebetulnya tapi diem, nah itu yang susah. Justru harus komunikasi. Kalau biasanya sih kayak gitu di tim. Kalau diem ya susah juga, kita juga nggak tahu kamu tuh bisanya apa, kamu tuh nggak bisanya apa. Harus ngomong, harus bisa nyampein, nggak apa-apa. Dan biasanya kalau sama pekerja ya, biasanya setahu aku kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Namanya juga kerja bareng, gitu. Diajarin gitu bisa aja. Ya mungkin itu kalau misalkan ada yang nggak ngomong nggak bisanya atau bisa jadi ada yang kayak gini sih misalkan emang eh, kita ngajarin nih softwarenya kayak gini kayak 1 2 hari nggak 1 2 hari sih mungkin semingguan cukup lah buat kita satu pemikiran ya gitu buat ngerjain bukan ngerjain buat make ini software gitu. Yang jadi masalah itu kan kadang di iklan ini konsepnya kan selalu beda-beda ya. Terus nanti misalkan ditodong eh, ada yang bisa bikin ini nggak api tapi sambil ada keluar airnya. Pasti ditanya, aduh gimana ya? Sama-sama nggak ada yang tahu gitu. Terus nanti misalkan di iklan lain eh, hal aneh yang diminta gitu. Berarti sih sama-sama pada nggak bisa apa pada aduh gimana ya? Nah, mungkin lebih ke itunya sih nanti gimana 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 kita ngulik barangnya gitu. Iya, Mungkin tapi itu kalau baik. software tuh nggak jadi masalah banget sih. Pasti pasti diajarin. Pasti bakal inline lah. Makanya harus harus ngerti dasar dulu kan, supaya nggak pusing juga yang ngajarinya. Karena kan ini bukan tempat kursus, ini tempat kerja. Tapi kalau ngajarin software nggak tahu A, B, C, D, atau mungkin nggak tahu yang kecil-kecil nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal nggak tahu gitu, itu susah juga. Maksudnya Ya, ya niatnya niatnya gimana gitu. Niatnya memang mau belajar atau tapi harus bisa kerja, harus bisa juga skill dasarnya gitu. Tapi bakal bisa tetap diajarin sih. Dan malah kita belajar bareng. Sama-sama, kita sama-sama nggak ngerti dan diminta. karena emang kerjanya tuh apa ya, ngawang banget sih, jujur ya. Kita mesti sering-sering ngayal gitu atau wah fantasi gua tuh mesti kayak gimana ya buat menuhin nih permintaan. Banyak Oh juga ya, ya. Nah kejauhan itu lo ya, kejauhan. Jauhan kejauhan. ya. Nah, ini versi POV produser ya yang udah banyak kena kejar deadline ini. Terus tadi ada yang nanya kalau oh ada yang nanya nih, spek device buat standar animasi 3D itu apa aja? Kalau device, kalau untuk animate ya kita gerakin ya. Kita nggak bilang dia harus ngerender ya. Kalau untuk menggerakkan 3D itu yang perangkat yang umurnya 10 tahun, kalau kata aku, perangkat yang umurnya 10 tahun kalau pakai Blender masih aman. Kecuali kamu disuruh pakai misalkan pakai 3D Max atau Maya itu wassalam. Minimal kamu yang terbaru 5 tahun terakhir dan cukup menengah ke atas. Tapi kalau pakai Blender, selama kamu ngeplay itu masih 20 fps, masih 30 fps ngeplay ya, karakter digerakin, terus ngeplay kan ada tuh fps-nya, frame per second-nya, dia patah-patah atau enggak. Kalau masih 20 fps masih oke. Ngitungnya gitu aja sih biasanya. Jadi kamu ada model karakter, kamu gerakin, mungkin bikin dia ngelangkah 2 langkah gitu ya, terus kamu play. Kalau masih gerak 20 fps, 15 fps itu masih bisa, masih aman gitu. Tapi emang ada pengecualian, kadang modelnya itu sangat-sangat berat, sampai kamu geraknya 1 frame per second itu ada. Itu berarti mau yang modelernya tuh sedikit kurang ajar karena tidak dioptimalkan untuk anime. Karena model tuh 4 giga model tuh gitu sih. Tapi ya mestinya sih sama yang riggingnya dioptimalin supaya perangkat rendah pun masih bisa digerakin. Tapi kita baik lagi itu fokus yang gerakin doang ya. Kalau render itu beda lagi cerita. Harus high, biasanya harus tinggi kalau render. Rata-rata sih high end ya. Oh, high end Tapi ya. kalau misalkan
di compositing ya. Sebenarnya kan 3D kan nanti ujung-ujungnya bakal compositing ya. Paling kalau kalau spek mah bebas, cuman kalau khusus compositing, yang penting RAM ya, RAM itu harus gede banget. Karena dia tuh nggak ngebaca dari GPU gitu. Dia dari RAM-nya terus sama apa ya? Yang pasti harus Intel ya. Soalnya nggak, misalkan kita nanti bakal pakai plugin yang aneh-aneh gitu. Itu kalau kalau sepengalaman sih, kalau bukan Intel nanti bakal kayak bingung gitu CPU-nya. Bakal Ada bakal nggak kebaca bahkan plugin apa ini? Apa virus? rekomend device laptop ya tambahan ya. Kalau laptop ya cari aja yang i5 minimal. i5 RAM mungkin 8 ya 6 8 giga lah paling minimal. i5 sama RAM 8 giga itu udah minimal banget sih. Tapi kalau mau yang rekomend sih i5 yang baru ya yang ada tulisan itu pokoknya keluaran 2 tahun 3 tahun terakhir sama RAM-nya 16. Itu udah minimal sekarang RAM 16. Supaya lancar ya, supaya kamu nganimeta nggak stres. Sana kan kalau animator ngeplaynya 10 FPS capek juga. Stres duluan Oh ya kan. iya. AMD kah lebih worth? Bebas sih. AMD boleh, Intel boleh. Selama masih baru, termasuk 5 tahun terakhir itu masih aman banget sih. 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Tadi ada yang mau nanya, ada yang katangan ya tadi ya, yang mau ngomong boleh. Kalau dia mau ngomong, Kalau eh, prosesornya AMD, Aman sih kalau anime itu. Kan bukan editing ya. Ada yang tantangan atau enggak? ada yang mau katangan, tadi ada yang mau ngomong. Lanjut aja dulu deh. Oke, aku lanjut aja. Ini ada pertanyaan lumayan panjang ya. Jadi lumayan, katanya nggak tahu bakal OT atau enggak. Jadi dia penasaran di dunia industri animasi itu, Ada apakah atas wajib sedikit mah. memilih? Oh, ada yang di atas ya. Oke, sorry Yang maaf secret. banget kelewatan trik ya. Maaf ya. Jadi ini ada yang nanya nih, kalau misalkan nggak bisa ngerjain suatu model waktu kerja, kira-kira bagusnya nanya sama senior atau nyari sendiri? Nyari aja sendiri kataku. Cari aja dulu di internet yang gratisan. Sketchfab ya namanya ada. Sketchfab. Bawa aku balas. Bisa dilihat. Nggak bisa balas ya? What? Sketchfab itu banyak yang bisa gratis. Itu untuk jadi dasar gitu kamu. Dasar maksudnya sementara kayak gitu dulu aja untuk preview kan karena kejar-kejaran gitu ya. Yang ada senior kamu juga nanti lagi ngejar yang lain heboh gitu. Sementara cari aja dulu yang dasar yang dari internet karena tidak ditutup-tutupi bahwa di iklan itu banyak asetnya tuh aset template yang di internet itu ada gitu. ya Coba cari itu dulu aja di lagi. internet. Itu lagi. Cuma kalau udah mentok banget baru tanya ke senior. Gitu udah nyari A B C D jadinya kelihatan bahwa kamu tuh nggak seadanya gitu udah ngerjain udah diusahain gitu. Bisa beli juga kalau emang ada modalnya juga. Ya. Biasanya sih ada ya maksudnya kan termasuk jadi dari modal untuk proyek ya maksudnya untuk beli aset dan semacamnya udah termasuk kan ngomong berarti ke produser ini nggak bisa nih beli ini aja nih bagus gitu ngomong ke produser nah itu makanya penting komunikasi ngomong ke produser beli ini aja supaya cepat supaya bagus ini di iklan ya kalau mungkin di series biasanya suruh buat sendiri mau nggak mau harus original. Ada yang nanya nih, kalau mau kerja, apakah harus memiliki background yang sesuai dengan pekerjaannya? Kayak aku misalkan dokter gigi tapi pengen jadi generalis 3D, bisa nggak sih? Atau aku harus jadi sarjana 3D dulu baru bisa keterima? Nggak harus. Ada Nggak cerita harus. ya. Ada cerita temen di rekan kerja di kantor. Dia itu bukan apa namanya, bukan lulusan universitas, apalagi desain. Kuliah juga enggak. Kerjanya juga dulu adalah bidang random, bahkan di luar desain dan di luar bidang komputer. Tapi di COVID iseng belajar 3D. Ya maksudnya pakai perangkat seadanya itu cukup itu masih oke. Sambil kan kita kerja nabung mungkin laptop 5 sampai 7 juta itu udah oke lah gitu ya. Terus dia belajar setahun 2 tahun. Sekarang jadi lead 3D. Itu COVID loh, itu nggak lama kan. COVID masih 2 tahun 3 tahun yang lalu kan. Dia belajar setahun, apa namanya konsisten, komitmen, belajar dengan perangkat seadanya. Ya tadi aku bilang laptop 5 sampai 7 juta cukup. Nah terus ya masukin portonya jadi. Kalau di 3D mah bariernya tuh rendah ya sebetulnya, mudah dengan teknologi sekarang. Selama kamunya mau modal dikit, mungkin apa namanya beli laptopnya tuh nyewa
6 bulan bayarnya gitu ya untuk supaya ada dulu itu investasi yang bagus sih kalau kata aku untuk belajar di desain karena perbedaannya 3D dengan desain prinsip desain tuh cukup banyak ABCD-nya. Kalau 3D selama kamu bisa pertama modeling selama kamu bisa ngikutin contoh satu kan ada arahan ya. Dua kalau animasi bisa minta ngikutin storyboard tuh bisa selesai. Kalau lighting beda lagi cerita ya. Lighting mah harus tahu teknisnya. Tapi ya selama mau belajar setahun 6 bulan juga dapat sendiri loh. Ini belajar sendiri. Bukan kursus beda lagi. Kalau orang kursus lebih cepat lagi belajarnya gitu. Jadi nggak harus. Enggak, ya, enggak harus sih. Malah biasanya kalau yang nggak dari bidang 3D itu lebih humble dan lebih bagus ya. Orang yang nggak dari bidang 3D gitu. Lebih ya lebih apa sih lebih problem solving lebih bagus sih kalau aku ngeliatnya teman-teman yang nggak basicnya bukan dari 3D gitu karena dia betulan belajar bukan sekedar bukan sekedar ngikutin kelas gitu ya zaman kuliah atau zaman sekolah betulan belajar Oke, ini ada nih pertanyaan khusus buat produser nih. produser. Langsung, kalau di periklanan, termasuk ngurusin budget project dan jadwal timeline projectnya juga enggak? Dan misal projectnya udah berjalan terus ada yang telat, gimana keputusan produser untuk mengatasi hal itu? Terima kasih. Ngurusin budget project, jadwal, timeline project itu udah pasti sih ya. Terus misalkan apa tadi kalau telat, terus nanti gimana? Kalau misalkan telat itu gimana jadinya? Keputusannya nih, gara-gara telat, mungkin ada yang harus di-extend kah atau gimana keputusannya? Oh, macam-macam ya. Kadang tuh telat bisa jadi emang masalahnya datang dari kita atau dari luar. Tapi sering-seringnya sih anggaplah gini ya. Ternyata tim kita tuh udah kewalahan banget gitu. Dan dari tim eksternal juga dia gimana gimana pun caranya harus dipenuhin ya gitu. Biasanya keputusan kayak gitu sih kalau nggak lempar ke freelance atau ya eh, minta ini sih perpanjangan waktu sih. Udah pasti lah. Tapi tapi nggak yang sampai segitunya sih. Sering-seringnya kalau emang akhirnya telat karena merekanya yang misalkan nih kita kita stage-nya udah harus render tapi mereka masih ngurusin moncong sapi tadi misalkan gitu. Ya Itu tinggal gimana mereka aja sih. kadang banyak dikembalikan lagi ke bagian klien dan agensi ya maunya gimana sih maunya apa gitu karena ya kita udah ngelebar keluar juga kita udah ngikutin tapi udah mentok nih ya udah maunya gimana extend tapi ada tambahan biaya atau gimana gitu. Biasanya sih kalau udah dihadapin kayak gitu tuh misalkan ada cost atau bakal bakal mundur nih. Nanti sana juga bakal oh iya ya, sorry ya. Jadi bikin mundur nih, tapi nggak yang ekstrim sampai kayak mereka tiba-tiba memutusin sepihak gitu nggak. Tapi Pasti ada setara jalan sih. keluarnya lah. Tapi cukup setara sih tim produksi, agensi dan apa namanya mungkin direktur gitu. Maksudnya kita sama-sama ngerjain bareng kita mitra. Ya bukan atasan bawahan ya gitu ya. Kita mitra punya jobnya masing-masing dan bagusnya memang komunikasi. Kecuali ada yang egois misalkan ya mungkin tim produksinya saya nggak bisa harus kayak gini. Ini udah render kayak gini maksudnya render ulang gitu misalkan. Ya itu yang susah. Justru memang intinya bagusnya memang komunikasi satu bidang dengan bidang yang lain ya. Ini bukan atasan bawahan tapi kita mitra biasanya lebih ke kayak gitu sih posisinya Mm-mm. kerja sama kita gitu ya karena kan tadi yang dibilang kalau yang ngeberatin misalkan agensinya yang bikin lambat-lambat gitu ya dia bisa minta maaf karena kita mitra kita teman dan kalau kita nggak komunikasi yang nggak kayak gitu nggak jadi teman dan nggak saling menghargai susah nanti di proyek kedepannya bakal malas bakal nggak ada yang mau ngambil barang dia atau mungkin dia nggak dapat proyek komunikasi yang baik juga ngaruh di bidang luar sama tim-tim lain gitu hati-hati. Ada pertanyaan nih, katanya Kak Fatwa bilang dari basic animasi tiba-tiba tahu job desk lain. Apakah ada kejadian tiba-tiba ganti job desk lain yang dia pemahamannya tuh dari nol pas ngerjain project? Oh ini buat jawaban Kak Syafil bisa juga nih.
Pertama aku kan Lu, jadi lu, lu dulu, Fat. Lu dulu, Fat. aku masukin jadi animator. Aku apa namanya posisi yang aku minta itu adalah jadi animator ya waktu itu. Job pertama aku adalah mentekstur truk. Itu itu paling keinget. Hari pertama belajar software baru bidang baru. Ya udahlah ikutin aja. Cuman ya itu sering terjadi ya karena apa namanya? Apalagi kalau orangnya mau, misalnya kan pasti dia bakal disentil dulu. Coba doang ngerjain, antara nanti orangnya nolak, nyobain nggak bisa, atau nyobain bisa. Biasanya tiga gitu doang. Kalau nyobain nggak bisa ya udah nggak dipaksain, tapi udah nyobain dulu. Tapi kalau dia nolak dari awal, itu yang jadi masalah. Maksudnya kalau baru awal-awal ya, cobain aja dulu. Cuman kalau memang itu di luar kemampuan kita banget, tiba-tiba, Fats buat simulasi kayak Avatar gitu, akhirnya bagus. Nggak bisa, Pak. Cari yang lain aja. Itu harus juga. Jadi kita harus bisa milih kapan kita mau terbuka, kapan kita mau tertutup. Karena kita juga yang nanggung akibatnya, kayak gitu. Tapi komunikasi yang baik. Jangan bilang, oh enggak, saya nggak mau. Ya itu susah juga kalau ngomongnya kayak gitu. Harus baik-baik lah ngomongnya. Kayaknya sih itu pengalaman the best. Kalau dari Kakak Fred, gimana? Ada komen juga kan? Gue ngalamin yang kayak gitu. Iya, kalau aja kan, misalkan dari produser tiba-tiba disuruh animasi gitu. Oh, ya kadang tiba-tiba bisa jadi HRD, tiba-tiba bisa jadi ngurusin traffic, pengadaan barang, Tapi tiba-tiba kan tapi kan bidangnya masih mirip dong manajemen. Nggak tiba-tiba masih lu di, jadi suruh jadi storyboard artis kan? ya, Biasanya satu bidang sih. Tetap satu tema lah 3D produksi. Yang nggak mungkin juga tiba-tiba aku megang kamera kan? Beda teknis ya. Jadi Beda selama tech itu masih udah salah teknisnya satu sama, tema. nah ini Ada aja oke, ya bisa lah. Karena ada yang possible tuh pasti ada lah ya semua. gitu lah. Kan yang di iklan. Kalau mau stabil mas series. Tapi ini memang beneran ngomongin iklan secara kuat banget. Nah, ini ada yang pertanyaan lagi. Untuk pembelajaran 3D, tingkat pembelajaran gampang hingga sulit itu kayak gimana? Karena katanya rata-rata orang bilang yang sulit itu geometry nodes. Bener nggak? Benar. Jadi kalau aku nurutin ya yang paling dasar menggunakan menggerakkan software yang paling dasar yang kita tools-toolsnya kita gerakin. Nanti kita tahu prinsipnya, tengah-tengahnya gitu ya. Masuk di balik apa namanya cara menggerakkannya tuh ada prinsipnya kan 12 prinsip animasi ya. Kalau animasi, kalau modeling ada prinsip bentuk dan semacamnya. Nah kalau geometry node itu tuh Mas saya udah ganti bidang sebetulnya. Geometry node itu adalah 3D, tapi pada dasarnya dia tuh adalah semacam fisik dan matematika. Lebih ke sana sebetulnya. Karena geometry node itu lebih ke matematika sih jatuhnya. Karena kan ada item A, item B, variabel. Ya kayak rumus matematika aja sih. Aku ngeliatnya kayak gitu. Lebih matematika dan fisika. Mungkin kimia ya. Kalau kita mau ada unsurnya kan kimia ada rumusnya juga. Ke geometry node sih kayak gitu. Itu mah udah jadi kayak fisika yang di 3D kan atau matematika yang 3D kan. Itu udah dua bidang sih. Itu udah cross bidang. Satu disiplin science, satu disiplin visual. Itu jauh banget sih. Itu. Jadi belajar dari awalnya gerakin dulu supaya atau model dulu ngikutin, nanti tahu prinsipnya. Nanti kalau udah tahu prinsipnya kamu bisa explore. Itu yang lebih jauhnya lagi. Konsepnya kayak gitu lagi. oh ya Hmm? sama ini ya, Oh, Apa? sama. eh sering-sering save tutorial. Ya Soalnya itu gini ya, soalnya gini ya, kadang tuh emang awalnya kita nonton mungkin semenit awal udah habis itu males. Habis itu cari lagi, pokoknya belajarnya sampai lompat-lompat lah. Bahkan ini kelihatan udah nggak kelihatan nih gampang atau sulitnya gitu. Tapi percayalah, nanti tuh akan ada masanya kayak misalnya ada brief kerjaan kayak gini, terus permintaannya kayak gini, itu tiba-tiba keinget, oh ya gue kayak pernah nonton yang ini nih, kayak ini berguna sih. Gitu. Sering-sering apa namanya belajar yang lompat-lompat kayak gitu kadang ada gunanya sih. Tiba-tiba, oh eh, kayaknya ini cocok nih buat dipakai gitu. Tapi ternyata geometri note mampus gitu kan. Ya udah apa bahkan bisa jadi malah nggak 100% dipakai gitu. Kita cuman perlu sekelumit notes-nya iya buat cuman dipakai di sekolah yang dibutuhkan gitu yang kita kerjakan. terus ketemulah kuncinya oh kayak gini ya. Boleh tuh dibuka di baring animasi ada tutorial.
Asik, masuk. Ada tutorial-tutorial pendek yang mungkin bisa siapa tahu ngebantu ilmu-ilmu dasar di maring animasi ya di YouTube nya. Dipersilakan. Oke, Masih ada dua lagi nih gimana? masih ada dua lagi. Ini dua terakhir ya pertanyaan. Oke, kita yang dari Septo dulu. Dia mau nanya dikit, apa seorang artis itu harus selalu menjadi generalis atau cukup spesialis? Dari aku sih dua pertanyaan. Yang pertama, kamu mau kerja aja, kalau kerja spesialis satu gitu, supaya kamu nggak pusing. Tapi kalau kamu nyari peluang, kamu mau belajar generalis. Jadi lebih ke targetnya tujuannya apa? Karena banyak kok bidang yang khusus animasi ya animasi aja ya udah spesialis aja. Gak usah kamu gak perlu tahu modeling, gak perlu tahu lighting, gak perlu tahu ngedit, kamu juga gak perlu tahu tentang apa namanya produksi gitu mungkin. Gak harus. Selama kamu bisa gerakin bagus selesai kan gitu ya animator. Tapi kalau kamu mau belajar, kamu pengen nyari peluang supaya lebih gede, generalis itu jalannya. Untuk zaman sekarang kayak gitu. Sekarang susah. Satu jalur dari junior, senior, berangkat itu di Indo masih belum sih. Di Indo masih belum bisa. Yang karir dari bawah sampai atas itu masih belum banyak. Jadi kalau kamu mau nyari peluang, generalis dulu. Mungkin 5-10 tahun lagi bakal beda kali ya, April ya. Landscape-nya ya, mungkin lebih luas. Ya, Dengan Jumbo kemarin kan ramai siapa tahu orang makin jadi tertarik dan makin banyak animasi gitu ya. Mungkin bakal jadi stabil dari junior dulu, senior jadi supervisor gitu ya. Alurnya jelas gitu. Tapi untuk sekarang belum. Untuk sekarang generalis jalannya. Kecuali kamu mau fokus di bidang tertentu, ya bisa juga spesialis. Jadi tergantung kebutuhannya. Tambahan, Tril? nggak ada. Lanjut aja. Nah, lanjut. Ini terakhir dari Stephen Aditya. Zaman sekarang banyak yang pakai AI. Di periklanan juga kena imbasnya nggak, Kak? Terus gimana pendapatnya kalau misal klien yang minta? Nah, silakan. AI. Ini tentang nih, AI ini. Imbasnya tuh kalau di iklan gini ya, somehow AI yang lagi berkembang tuh ya mungkin kalau kayak kerja kantoran mungkin sheet ngerjain apa-apa gitu. Keuangan mungkin ada AI-nya juga. Tapi di kita tuh kayaknya malah berkembangnya visual banget gitu. Sampai ke editing juga macam-macam lah AI-nya. Dibilang berimbas tuh justru malah kalau kalau gue ngobrol-ngobrol sama yang lain gitu ya, nggak yang sampai buruk sih. Lebih ke kayak, oh gue malah dapet tambahan tools ini. Cuman gini, sama kalau kita kelihatan cepat karena kita pakai AI gitu, itu bakal ribet ke depannya. Misalkan apa ya? Oh, oh lu tuh udah terkenal cepat dan bagus gitu. Kok ini makin bagus? Bisa kali gua akalin dari budgetnya atau misalkan bisa kali gua akalin timelinenya. Gua sisipin nih lu sebulan udah megang 4 kan, bisa kali 5. Gitu. Kalau bisa yang kayak gitu-gitunya malah jangan dikasih tahu ya. Ini ini pengalaman aja sih. Soalnya semakin kelihatan cepat juga, tapi di luar sana emang kita ini ya bersaing soal cepat karena pakai AI gitu atau pakai AI jadi ngebantu gitu. Tapi rata-rata malah jadi kayak untung karena ngerasa dapet tools baru gitu. Cuma kalau aku ngeliatnya kalau AI di iklan ya, itu cuman kayak gimmick aja sih. Antara gimmick kamu jadi, oh kita iklan pakai AI, jadi kayak jadi publikasi ya kalau kayak gitu. Atau jadi cepat ngerjainnya. Tapi pada akhirnya kalau kita nggak ngerti visual, kita nggak ngerti ngedit atau gimana cara implementasinya gitu dalam sebuah scene, susah sih. Jadi nggak sesimpel itu, nggak kayak kayak yang di Twitter gitu ya misalnya AI Disney, AI Ghibli gitu ya. Nggak simpel itu sih. Iklan tuh layernya banyak soalnya. Layering pekerjaannya dan kompleksitasnya gitu. Nggak simpel satu orang pakai AI selesai. Ini di TVC ya. Ini fokus di TVC. Mungkin kalau iklan-iklan yang lebih simpel pakai AI selesai gitu. Ada ya. Ada yang kayak gitu sebetulnya. Begitu sih. Beda. Mungkin karena kita TVC dan produksinya gede ya. Jadi mungkin dampaknya nggak terlalu apa ya. Nggak terlalu spesifik tapi ya lebih ke ya workflow jadi macam-macam aja. Jadi makin bervariasi. Apakah bagus atau enggak? Nggak tahu itu silakan jawab masing-masing aja. Up to you deh. Dikembalikan Kalau lagi dicari kalau kalau dicari negatifnya pasti ada aja. ya. Cuman mostly emang nah apa eh sebagai sebatas sebagai mempercepat produksi ya malah makin makin cepat
Nah, kalau jadi output tuh jadi apa ya? Kalau kita jadi output doang itu jadi biasanya bakal ada revisi lagi juga sih. Nggak semudah itu juga sih. Sama aja. Nanti masa Iya. ini udah bagus visualnya, tapi awalnya mau gerak ke kanan. Nah, kita ngegenerate kan satu full. Jadi ya pada akhirnya harus ngerti sih cara menggunakan. Lebih ke situ, nggak sesimpel ya generate jadi terus satu video itu AI yang ngebuat itu enggak. Jarang sih. Kalau di TV sih ya, kita ngomong TV sih kecuali di iklan-iklan yang level-levelnya ada di bawah ya, yang lebih simpel. Itu kan ada ya, yang mungkin full AI ada. Tergantung iklannya juga sih. Tapi kalau TV sih full yang kita kerjain nggak sesimpel AI selesai. Oh enggak. Makanya makin ribet juga, malah tergantung situasi dan kondisi. Harus pinter-pinter aja deh. Dan Untuk kasih tren-tren gimmick kayak gini kan ada musimnya juga ya. Bisa jadi emang makanan banget nih buat teman-teman di agency gitu kan. Aku kok pengen ada AI-nya di iklan padahal ngerjainnya full 3D gitu. Yang aku ngaku iya, aja. ngaku-ngaku doang. Iklan Pilpres ini aja. Nonton Panji Pragiwaksono sama Ipang. Itu Jadi ngejawab bahas tuh ya, semuanya. Ya. dipersilakan. Makasih banyak buat semua pertanyaannya, sampai yang ke Pilpres itu udah dijawab juga, tapi jawabannya ngasih insight yang lain nggak apa-apa, boleh ditonton. Tapi jangan langsung nonton ya, masih ada sedikit ini nih, karena ngebahas iklan, jadi pengen iklan nggak sih kita? Jadi buat yang hadir hari ini mungkin ada yang tertarik untuk belajar 3D, generalis, spesialis, dokteris, boleh banget. Dari Maring Animasi sendiri masih ngebuka kursusnya ya teman-teman. Buat yang tertarik atau kepo mau nanya-nanya, WhatsApp-nya terbuka selalu di jam-jam tertentu. Enggak kok setiap jam ya, dibalas pasti. Jadi kalau ada pertanyaan lebih atau yang mau daftar boleh banget, kita masih buka. Ini kelasnya intim guys, dipeluk langsung sama yang ngajar. Jadi gak usah takut ya, kalau tidak tidak hangat dihangat-hangatin. Nah, udah cukup iklannya, karena kita udah ngomongin iklan mulu. Mungkin dari Kak Fatwa sama Kak Syafril. Nanti kalau ngomongin iklan jadi ingat sapi sama Ariel Noah mulu nih. Ada kata-kata nggak? Kata-kata manis, penutupan kepada yang nonton hari ini mungkin bisa disampaikan. Jangan pernah berhenti belajar sih ya untuk di 3D ya. Karena ini bidang yang baru, yang menarik. Di Indonesia tuh masih berkembang banget. Jadi manfaatin mumpung kita masih baru berkembang gitu. Jadi semakin banyak kalian belajar, semakin gede peluangnya. Kita sedikit beda landscape dengan luar negeri yang banyak kayak layoff, banyak pecat gitu ya. Studio-studio di luar negeri, tapi di Indo justru lagi berkembang-berkembang. Jadi manfaatin sebaiknya gitu. Ya, mungkin kalau dari gua tuh ini ya, berkaca dari pengalaman nyari-nyari orang gitu. Mungkin di level grassroots tuh iklannya sering-seringnya ya kayak mimpi buruk gitu kayak aduh kayaknya eh, capek banget ya gitu. Semua pekerjaan pasti ada capeknya sih. Cuman sering-seringnya sih kalau kayak di 3D ya, di kita tuh udah minder duluan gitu kalau iklan. Mungkin kalau film kurang paham juga ya. Cuman kalau di iklan tuh sering-seringnya itu sih udah minder duluan gitu karena takut nanti eh, painful banget. Gua awalnya juga mikir gitu dulu. Dulu juga mikirnya apa gue mesti ngerjain apa ngerjain apa? Mesti belajar After Effects atau belajar apa ya gitu. Apa nanti aja ya gitu. Tapi nanti kalau nanti tuh makin apa namanya nggak berkembang juga, nggak akan tahu rasanya beneran kerja di iklan gitu. Apalagi di khusus di 3D ya. Apalagi terkenal kayak tadi nunggu render lama lah atau mungkin revisinya banyak. Ini kayak kulit aja sih mungkin yang kita obrolin tadi itu nggak berusaha nakutin, cuman emang realitanya kayak gini. Tapi kalau apa ya? Kalau beri saran sih jangan jangan minder dulu lah, Cobain aja dulu, karena nggak ada ruginya. karena apa ya? Kalau gue tuh dulu mikirnya gini, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi nih. Siapapun lah yang ngerjain iklan gitu, apalagi 3D itu itu tuh akan apa ya? Bedanya tuh kayak 10 kali lipat, bahkan kayak kayak gini deh.
mungkin kita ketemu satu animator ke animator lain yang satu ngerjain iklan, satu enggak. Itu tuh ibaratnya kayak mungkin yang iklannya satu Kopassus, tapi buat ngegantiin dia tuh butuh 1.000 tentara reguler gitu. Somehow ya. Karena emang selain nggak bosen ya kerjaannya, karena kita selalu beda-beda terus ya. Tanpa mengecilkan yang ngerjain series, kalian masih keren kok. Respect dah. Komitmen Kita sama tuh satu hal. apa namanya selalu beda-beda terus kan, jadi nggak bosen. Jadi ngehalunya sampai nguliknya itu Wow. selalu selalu baru gitu, selalu beda Hmm. gitu. Mesti dimanfaatin banget lah. Apalagi kalau misalkan rata-rata nih ya, pada akhirnya nanti pengen coba masuk ke studio mana gitu. Itu dicoba dulu untuk survive, karena nanti akan ada masanya mikir apa gue freelance aja ya. Nah, dari situ sih udah kebentuk kayak apalagi yang ngerjain iklan tuh kayak oh gue udah santai aja lah kalau freelance mah. Di studio juga kerjaannya kurang lebih sama gitu. Sama ada nasihat juga gini sih. Kalau di luar negeri itu kan mungkin bidang animasi itu didikannya kayak gini nih. Mereka tuh nggak berusaha buat banyak-banyakin studio gitu di satu negara, atau mungkin di satu daerah tuh nggak berusaha buat banyak-banyakin studio. Ngerasa jago sedikit langsung bikin studio gitu. Ntar udah punya klien dikit dia bikin studio sendiri gitu. Kalau bisa sih coba bertahan di satu, gedein bareng, apalagi kita di negara yang animasinya lagi berkembang banget nih, terutama kayak kita ngelihat apa fenomena Jumbo. Gua rasa itu pun juga nggak ada yang bisa mengulang Jumbo gitu, kecuali mereka mereka yang udah ngalamin sendiri gitu. Apalagi ngelihat ngelihat dari kreditnya aja itu mungkin puluhan studio dijadiin satu kan. Iya. Kebayang kalau itu beneran satu studio ada ribuan orang gitu. Jadi eh, saling nguatin dimanapun kalian kerja. Misalkan udah mencolok di satu studio ya, eh gue sih nyaranin supaya tetap bertahan, gedein tuh studio sampai segede-gedenya gitu. Karena eh, di kita tuh mungkin ya bener nih kayak kayak Weta atau ILM tuh belum ada gitu. Di level kayak gitu tuh belum ada. Tapi kalau kalau ngomong studio gede di Indonesia udah banyak. Tapi di level yang mereka tuh Belum. belum. Tapi OTW ke Jadi sana sih peluangnya lagi gede gitu. ya Oke, makasih banyak banget buat Kak Fatwa dan juga Kak Syafril yang udah hadir dan mau berbagi ceritanya hari ini. Terus juga nggak kerasa ya ternyata ini ke-extend juga ya sesi tanya jawabnya. Tapi nggak apa-apa, belajar-belajar lah dikit ngerasain extend-extend di periklanan. Jadi dari kalian semua yang udah hadir, terima kasih banyak. Makasih banyak juga buat antusiasmenya, buat yang udah bertanya. Jadi di sini kelihatan lah ya kalian benar-benar memperhatikan, walaupun mungkin ada kegiatan lain selama mendengarkan. Eh, Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Dari aku undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya buat yang bakal hadir. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Terus sampai terima jumpa kasih banyak di guys. acara selanjutnya. Makasih guys semuanya. Iya. Malam. Selamat Terima malam. kasih guys. Terima kasih ya.